dan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Saja sama Ustadz Dian. Artinya secara terminologi digunakan terminologi umum untuk menggunakan kata Allah tersebut, gitu. Ada terminologi yang dengan kau. Kita secara bergantian juga. Kita kasih juga kesempatan untuk yang Hombaik ya untuk bicara. Ya Hombaik silakan next saja. Saya kasih. Jadi kita diskusinya tidak ada monolog gitu. Jadi kita kasih ruang seadil-adilnya kepada yang Kristen. Silahkan. Maaf ya abang Ustadz Dian, maaf Ustadz Dian ya. Saya tidak terima kalau dikatakan bahwa karena saya sudah tadi menjelaskan dengan rinci perang itu seperti apa dalam Islam. Jadi saya tidak mau terus-terusan homebay dari room ke room, kau homebay dari room ke room, kau memframing semua ajaran kami ya. Saya tidak akan biarkan kau. Sebetulnya tadi kan dengan lembut saya memberikan fakta sejarah, ya kan? Cuman memang ya begitulah. Tapi ya begini, kadang-kadang orang untuk mengakui kebenaran itu butuh yang namanya effort yang mahal, usaha yang tidak mudah mengalahkan ego itu. Jadi kadang-kadang kita memang harus bijak saja. Nanti juga kalau pintu hidayah terbuka mungkin dia bisa jadi malu sendiri. Ya begitu host. Saya sambil nyimak ya. Saya kebetulan mau berangkat juga tapi sambil menyimak di bawah. Di mute atau boleh turun ke bawah juga nggak apa-apa. Kalau host mau naikkan lagi yang lain silakan. Jangan Ustadz di atas aja. Ustadz di atas aja. Jadi kita sudah bantah tadi juga, dia mengatakan bahwa Allah itu dalam KBBI boleh dipakai dengan semua agama gitu, boleh dipakai. Tapi saya tunjukkan dalam KBBI bahwa Allah itu adalah nama bukan jabatan. Ya sebetulnya begini, dasar dia sebenarnya ada lagi satu bantahan yang penting ya. Merujuk kata dia tadi, penggunaan kata Allah itu sebetulnya kan karena mungkin saja kalau seandainya umat Islam Indonesia sendiri yang baper dengan kata Allah itu sebetulnya kan bisa jadi walaupun jelas-jelas itu salah, tapi kan umat Hindu Bali juga hari ini bersuara itu bisa jadi ya, yang widiwase mereka diambil umat Hindu Bali bersuara itu. Nah ini artinya kan memang ada yang salah, begitulah ya kan. Jadi kalau dia beralibi seperti tadi juga bagaimana orang Bali itu. Dan saya kalau nggak salah kemarin lewat tuh Viti, ada yang salah satu anggota LAI itu yang mengatakan ya memang ada kesalahan di situ memang. Iya. Nah jadi artinya kan begini, ini yang bagian bawah-bawah ini kan sebetulnya kan gimana kepalanya sebetulnya kan, cuman kepalanya sendiri belum berani declare dengan tegas. Ya saya akan memakai bahasa yang lembut. Kenapa? Karena mereka ini sendiri sebetulnya tanda kutip agak sedikit punya kekhawatiran misi mereka juga gagal, gitulah ya. Dalam tanda kutip ya. Gitu ya. Gitu host. Lanjut ya, saya sambil nyimak saja nih. Ini ada Ungke. Selamat pagi Ungke. Ungke, selamat pagi. Ya suara saya kedengaran ya teman-teman ya. Dengar. Iya. Ungke kenapa nih? Joan, selamat pagi Joan. Selamat pagi Joan. Saya mau diskusi itu tertib ya. Halo, selamat pagi. Oke, Joan dari Muslim atau non Muslim? Ibu tadi. Joan sebelumnya dari Muslim atau non Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Protestan atau Katolik? Protestan. Protestan, baik.
Pak, saya kasih kursi senyaman-nyamannya di sini, tapi Ya. kita berdasarkan data ya, tidak ada framing ataupun hujatannya. Ya, maksudnya kan menyimak si ibu tadi yang bilang mengenai kata Allah. Yang dia dari apa KBBI. Halo. Halo. Iya, siap lanjut ya. Iya. Baik, mungkin saya akan ambil alih langsung diskusi dengan Pak Johan. Kita jangan nanti jadi perdebatan lagi tuh. Iya, silakan gitu. Bang. Maksudnya si ibu ini harus kan mikir bahwa jauh sebelum merdeka Belanda sudah lama di Indonesia. Iya, Pak Johan, izin cari ruangan yang agak hening dulu Pak, karena suara di belakang itu noise. Oh iya. Kita biar enak nih ngobrol ini. Iya. Coba yang lain dulu naik ya. Gak apa-apa. Silakan dilanjut ngomongnya. Oh iya. Maksudnya kan jauh sebelum ada KBBI. Kan KBBI ini kan nanti muncul setelah Sumpah Pemuda 28 Oktober. Ya benar nggak? Kami bangsa Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. KBBI itu dimunculkan tahun 42 dan seterusnya tahun 50. Jadi kata Allah itu jauh sebelum Islam masuk di Indonesia. Belanda sudah lama di Indonesia dengan menggunakan kata dalam bahasa Ibrani Ela, Eloa. Kalau juga saya lihat di dalam kata Allah di dalam bahasa Arab itu ilah, bukan Allah. Makanya di dalam Al-Quran saya lihat tidak satupun ada kata Allah di dalamnya. Yang ada ilah, ilaha, ilalah, semua nggak ada. Coba lihat di semua terjemahan Quran dalam bahasa Arab Latin, nggak satupun ada kata Allah dalam bahasa Arab. Ini aneh. Di mana sumber itu Pak dalam bahasa Arab dari kata Allah? Coba buka di ayat manapun yang ada di dalam Quran, dimanapun dalam terjemahan Arab Latin, kalau ada satu kata Allah di dalamnya, nggak ada. Innani anallahu la ilaha illa ana fabuni wa Semua nggak ada. Saya juga sudah bolak-balik pelajari kata Allah, kata Tuhan nggak ada satupun di dalam ayat Quran. Iman, astagfirullahaladzim. Oke. Nggak ada. Biar ibu tertawa. Silahkan buka ibu contoh. Coba buka pembukaan Al-Fatihah. Coba lihat kata Allah di situ. Apa tertulis Allah? Begini Pak. Pembukaan surah saja. Silakan buka Al-Quran di saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mila ilah dari kata ilah. Dengan kata menyebut nama Allah yang Iya, tapi Maha kata dasar di Pengasih, situ ilah, bukan Maha Allah, Bu. Penyayang. Joan, kau Gini, jangan Bu. mencoba-coba mentafsir, Joan. Nggak, Kau nanti Ibu kena, lihat. Joan. Hati-hati Ibu- kau, Joan. Joan, Ibu lihat. kau Ibu lihat tunjukkan saja. Gini. kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya literasi yang kau bawa saat Udah ini. ada literasinya ada di dalam Quran, Ibu. Bismillah aja, Bu. Gimana? Bisa. Al-Fatihah ayat 1. Al-Fatihah ayat 1. Jangan, Silakan jangan. Bang Ramli Di dalam ditanggapi. membaca Al-Quan saja, Enggak gini, Bu. Baca aja Al-Fatihah ayat 1. dalam membaca satu Itu, Bu. surah saja diawali Itu, Bu. dengan Bu, kata Bu, diam dulu. Bu, jangan tutupi Diam dulu. kebenaran. Al-Fatihah ayat 1. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Ilah. Enggak ada, Bu. Secara berhentian ya, mohon karena yang di bawah tuh nanti jadi nggak dapat informasi dia. Coba lihat. iya bang. Gini, Bu. Oke. Ya, Kata- karena oke. Tuhan, Sebentar kata Pak Johan. Tuhan pun di dalam Quran, Bu, nggak ada satupun yang ada rab dari kata rabi bahasa Ibrani, Bu. Ibu itu perampokan dari bahasa Ibrani. Aku juga sudah pelajari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Kita ya, kau Joan ya. Iya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada. Coba. Hati-hati kau ya. Hati-hati kau ya. Bang Johan, gini ya Bang Johan ya. Kalau abang mengatakan tidak ada kata Allah satupun di Al-Quran, ini salah Satu satu pun contoh nggak ada. saya ini enggak ini Bang, ini Iya, saya udah nunjukin data ini. Innani Al-Ikhlas. ana. Enggak, innani ini surat Toha yang 14. Oh, iya, iya. Innani ana. Iya. Ya. Kayak seberapa itu? Kayak seberapa? Toha 14 QS 20. 20 ayat ya. 14.
Ayo, kasih tahu ayat 14. Innani anallahu la ilaha Coba. illa berapa kali? Ya. Ini Ilah bukan Allah. Enggak ada ilah. ini apa nih? Ini Kau jangan so tahu kau kafir. Nggak ada. Ya Allah. ini loh Bang. Mbak Ini Ayat bersimpan ya. 14 itu Nah, disampaikan kepada Musa. Disampaikan kepada Innani Musa. ana Allah. Innani ana Allah. Enggak Ya, ada sungguh kata Allah. Aku ini Allah. Innani ana Allah. Enggak ada Itu ilah. bukan kata Allah. Enggak ada. Ini data loh. Kalau abang sudah membantah data, jadi saya mau berdiskusi bagaimana lagi dengan abang. Tunggu. Ini. QS tunggu dulu sabar dulu. QS ayat Ini. 14 kan. Ya. Itu disampaikan kepada Musa, enggak ada satupun kata Allah. Itu terjemahan yang ada di tahun 2018. Coba lihat Innani datanya. ana. Makanya kan kita bahasnya persuku kata supaya abang tahu kata dasarnya apa. Enggak ada Allah. Coba aku baca juga ya. Enggak percayalah. Astagfirullahalazim. Jadi memang begini kalau orang sudah Astagfirullahaladzim, aku juga tahu lah. Jangan Kalau sudah dibiarkan, ada. Bang. Ini masuk delik nanti dia. Enggak. Gini aja, kita diskusi. supaya Bapak paham. Ya, Gini kita aja jangan supaya ada. Bapak paham. Bahasa Arab Allah itu apa? Baik, Ustadz Arif mungkin mau menanggapi Ustadz. Silahkan. Ini jujur aja bahasa Arab. Ketawa ya, maaf ya. Kemungkinan Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. kemungkinan di tubuh ini saudara kita yang non muslim ini ya, yang Kristen ini sudah kebanyakan dengan cacing pita gitu ya. Sudah kita bicara saja kebenaran. tidak bisa berbahasa Arab, masuk tahu tentang bahasa Arab kan gitu kan. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah panjang-panjang, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat 1 dengan menyebut nama Allah. Enggak ada Allah, Pak. Itu Yang ada ilah. Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Lihat. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Lihat terjemahan dan Arab. Penyayang. Lihat terjemahan Arab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan Enggak ada semesta Allah alam. ilah, Pak. Enggak ada coba lihat Nah baik-baik. ini kalau sudah kebanyakan ya apa Huruf di Arab, tubuhnya lihat baik-baik, cacing Pak, pitanya jangan ini rubah. seperti ini. Gini, Pak. Gini. Kul Pak. katakan Muhammad, huwallahu Kul, iya. ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Enggak ada Allah. Yang ada bahasa Arab ilah. Lihat aja. Nah ini kalau Lafaznya, sudah lihat ngeyel lafaznya. kayak gini Ini, ya Pak, sudah ini, Pak. tolong Tolong tunjukkan lihat di lafaz. Bible Anda itu, di Bible Anda kalimat Allah itu tunjukkan. Di Bible Anda kalimat Allah yang berbahasa Yunani, Makanya aku original ceritain teksnya dulu. tunjukkan. Aku juga ceritain. Kata Allah di Indonesia. Tunjukkan dulu. Selamat pagi. Tahun Tunjukkan dulu. 1998. Ya, Wah, selamat tunjukkan dulu. pagi. Gini Pak. Tunjukkan dulu bahasa original teksnya di Bible Ya, Anda selamat yang di pagi, Roma saudara. itu. Original teks bahasa Tunjukkan Arab. bahwa di situ adalah ada kalimat Allah. Tunjukkan. Lihat lafaznya Mau yang dibawa Bapak kemana? Kalimat Allah itu adalah nama pribadi, proper name. Gini, Jadi aku- ketika ada yang aku di tanya, Arab Bapak itu belum tetap jawab. Allah. Ketika Yang sampai ke Indonesia, ke Amerika, ke Cina, ke Jepang, ke Israel itu tetap Allah. Ya, saudara, Walaupun selamat pagi. kemudian Selamat terjemahkan pagi. ke dalam bahasa Indonesia ALLAAH Menurut- itu tetap menurut- kami menyebutkan menurut- dengan Allah, gitu kan? Gini, Pak. Jangan kemudian dibelintir-belintir, dicomotlah, yang dicurilah Bapak. kalimat Allah Coba itu ke begini. dalam bahasa Bible, dan kemudian walaupun L-nya itu double, dibilang terucap Allah. Waduh, ini gimana ini? Ya Ustaz Arif, saya sudah bingung Bang Arif ketika Selamat memang pagi, mereka sudah saudara. kita tunjukin data nggak paham Jadi, gitu. jadi begini, saudara. Kalau saya lihat, Tunggu Yahudi. Tunggu Yahudi. Yahudi dari Protestan atau Katolik? ya saya Yahudi, saudara, Yahudi. Ya, jangan menyamar, saudara. Ya. Tidak, saudara. Bahkan seorang Muslim Saya menyamar Kristen tidak Yahudi, sah. Kristen. Begitu. Tidak ada Yahudi Kristen, Ya. Kristen saja, Yahudi saja. Itu palamu aja yang tidak ada. Karena kau tidak paham dengan Yahudi Kristen. Iya. Ya, jadi ya jangan Anda Tuhan puji, melarang Tuhan puji, saya Tuhan puji. dengan Saya Tuhan puji, saya Tuhan puji. Yahudi Kristen begitu.
Ya Tuhan puji. biar Iya, aku aja. iya. Permisi Ustadz Arif, permisi Ustadz Dian, permisi Ustadz Bang Christian. Ini Iya. urusan rahasia. Hei Yahudi kafir, tak usah kau menyamar-nyamar pula kau datang di sini ya. Sembarang kali kau ada otak, kau naik di atas sini kau ada otak, kau ada sopan santun, kau ada adab kau. Orang lagi ngomong, kau juga ngomong, kau ada adab kau. Ini Aja salah kau gak ada satunya adab kau. pengikut Apa kau? Mau apa Muhammad kau? Kau ini penipu, penipu, penipu. Tolong bahasanya Penipu. nada-nadanya Woi, penipu. agak diiniin ya. Iya, Saya mau nadanya tuh jangan terlalu tinggi, nanti kena teman-teman saudara peringatan. seiman ini mulai penipu. kejang-kejang atau kalau kau mungkin Kristen saja. kerasukan Jangan kau jin-jin lantaran terlalu banyak kau saudara. makan cacing pita kau. Ada aku menipu Inilah datang sini. Udah ya kapasitasnya Yahudi, udahlah ya Kristen, pengajar-pengajar udah Yahudi, mungkin udahlah Kristen. dari Nggak jelas kok kau ini. Ih, bahaya kali kau. Makanya kau kalau di sini kau bawa otakmu, jangan kau tinggal di lihat bawah ya. aja mulutnya ini. Apa yang mau dilihat? Ini kan bicara soal kata Hah? Allah. Jadi Tolong dia Apa yang mau mulai dilihat? saya akan tegas ya Makanya ke kau diam ini ya. dulu. Kata Allah itu dalam bahasa Arab ilah. Kenapa udah kau terjemahkan kata Allah? Di mana? Masalahnya. Tunjukkan. Kalau kata ilah itu berasal dari ilah, tunjukkan. Allah. Allah itu tidak aja. ada akar katanya. Hei. Buka aja Allah itu bahasa Arab lafaznya lihat. Allah itu tidak ada akar katanya di situ. Oh, bukan akar. Mau dibawa kemana tetap Allah. Aku juga pelajari Pak, bukan. Waduh, tolong, bukan satu ayat aja. Kalau memang belajar bahasa Arab, tolong Bang Rambi. Iya. Dibuka salah satu kalimat Arab. Salah satu kalimat Arab, tolong, suruh baca dia kalau memang belajar. Iya, iyalah. Enggak ada Allah, enggak ada. Bukakan Bang Rambi. Yang tadi itu Bang Rambi. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ini. Bang Ana lihat aja lafaznya. Lafaznya coba lihat. Waduh, Lafaznya ini Arab. orang edan ini ya. Enggak ada lafaznya. Kata lafaz Allah itu di dalam bahasa Arab enggak ada. Ini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Terus dilanjut kalau memang Anda bahas. Bahasa dasar ilah enggak ada. Di mana ada kata ilah di situ? Wah, ngaco aja kau. Memang enggak ada Pak, betul. Baca dulu. Di mana? La ilah. Baca dulu. Itu tuh ditampilkan itu, diperbesar, didekatkan Bang Rambi. Aku udah lihat teks dari yang Dibaca itu dibaca. Gak usah kayak itu aja sebenarnya. Al-Fatihah ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. ini coba lihat ini. Ini yang bahasa Arabnya. Ilah. Mana? Ini Coba dibaca ini. Kalau memang Anda paham tentang bahasa Arab, coba dibaca ini. ilah. Dibaca. Ya udah baca aja ini Dibaca. lafaznya. Dibaca. Lafaznya udah kelihatan. Lafaznya kelihatan ilah. Dibaca. Tuh coba dibaca itu. Itu coba itu bahasa Arab itu. Kamu kok disebut Itu bahasa Arab. Dibaca dulu. Wahai penyembah manusia, dibaca dulu. baca aja lah. Baca, katanya Anda tadi paham dengan bahasa Arab. Ustadz Arif suruh baca dia Al-Ikhlas. Ini Al-Ikhlas. Al-Ikhlas manapun tetap. Coba Kau lihat. baca kafir, kau baca kafir. Jangan kau bikin naik darah aku ya kafir. Kurang ajar kau ah. Sabar. Marah dia ya. Di Al-Ikhlas 3 itu udah dipisahkan. Allahu Somad. Gini, Allahu Somad nyambung, tapi Quran 2018 kamu udah pisah. Tapi Apa Quran ini orang ngomong ini? 1991, Quran ini orang ini? Kau 1990, baca ini Quran dulu ini, kafir. 1924 itu Allahu Somad. Enggak ada senyambung, enggak kamu pisah nanti. Ini apa ya? Pisahkan. Ya gini ya, Kebanyakan apa ya? kalau kebanyakan makan B2, B1 ya seperti ini otaknya memang. Kamu pisahkan tahun 2018. Ini Allah. sok-sokan pintar bahasa Arab ketika disuruh membaca satu kalimat saja itu dibaca itu. Aku nggak buka, jadi aku udah di otak semua. Kamu sebut Al-Ikhlas, kamu sebut Anisa. Coba dibaca itu dulu. Hei.
Hei, Dibaca itu, dibaca itu, dibaca, baca itu. Kelas 3. Dibaca itu Toha 14 itu. Itu Toha 14 dibaca dulu, dibaca dulu. Sebelumnya nyambung. Dibaca dulu itu apa itu? Satu kalimat aja, coba dibaca itu. Mana? Ada kelas 3. Itu Toha 14. Tahu somat nggak ada di situ. Iya 2018 itu. Coba dibaca dulu. Ya udah enggak. Dibaca dulu itu apa artinya itu kalau memang Anda paham dengan bahasa Arab, dibaca dulu. Innani itu artinya apa? Sebentar dulu. Innani itu artinya apa? Innani itu. Inani keke lah. Inani dari kata semua itu yang ada di ikhlas. Dibaca itu, saya kasih ini. Innani itu apa artinya? Kalau memang Anda paham bahasa Arab. Ya pokoknya. Innani itu apa artinya itu? Udahlah nggak perlu. Dibaca dulu, terjemahkan dulu. Dasar umat terjemahan. 2018 revisi 2018 kamu pisahkan. Kendati sebelumnya nyambung. Quran 1971 90. Sabar Pak Supir. Kamu pisahkan dari Quran 2018, Pak. Sok-sokan tahu kau. Hei. Waduh. Bagaimana Untung aku saya nggak di tahu? belum. Aku juga tahu. Itu dibaca dulu kalau memang tahu. Baca dulu itu. Bahasa Arab itu. Itu. Makanya itu bahasa Arab itu baca dulu. Satu kalimat aja. Kamu kayaknya. Satu kalimat aja. Silakan dibaca dulu. Dibaca dulu. Hei, jangan asal congor. Hei. 1990. Jangan asal congor. Dibaca dulu itu. Dibaca dulu kalimat bahasa Arab itu yang ada di tampilan besar itu. Waduh, kenapa diturunkan, host? Biarkanlah. Moderator turunkan. Biarlah. Ini Juan. Secara tertib ya. Iya, baik. Naik lagi. Biarkan, nggak apa-apa. Napas aku Arif, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Napas aku. Aduh Ustaz, aku Ya, Pandapotan. Ya Selamat. Allah, congorku busuk loh. Ya, Pandapotan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi host semuanya. Host ini saya kok bisa naik ini? Apa otomatis, host? Iya, itu karena saya ada Roh Kudus, Ustadz nggak percaya kan? Saya dijambak baru buka TikTok, Langsung naik. baru Manuel langsung ini terima katanya. Waduh. Karena saya ada Roh Kudus, ada kuasa. Baik Johan. Oke, nanti mungkin untuk Bung Pandaitan, Rahasia sama nanti kita kasih ya 4 dan 4 nanti untuk Muslim dan Kristen. Silakan Johan ditanggapi. Ini Al-Qur'annya John. Ini. Iya, aku tahu. Kamu belajar dengan ilmiah pada takut. Ini Al-Qur'annya. Ini ada terjemahnya juga. Iya. Nah, tapi supaya lebih jelas di sini ya, Johan ya. Ini kan mau debat sehat. Quran 2018 aku perhatikan dipisahkan alasan. Kamu berpikir debat sehat, tapi cara kamu berdebat itu nggak sehat loh, Johan. Itu masalahnya. Cara kamu pengennya berdebat sehat. Yang nggak sehat itu ya otakmu. Itu nggak sehat. Otakmu, Johan, otakmu itu yang nggak sehat. Berbeda dengan Kristen lainnya. Coba saya tanya ke Bang Binsar Panjaitan ini. Ini kalau Bang Binsar Panjaitan ini sehat ini akalnya. Beda dengan kau. 1924. Disuruh baca. Coba kalau memang Anda paham, coba dibaca. Satu kalimat saja itu yang tertera yang ditampilkan di layar itu. Coba kalimatnya saja. Aku begini Pak Ustadz, kalau kalian berlindung di bahasa Arab, saya pertanyaan begini, bisa nggak Nabi kalian itu membaca bahasa Arab itu? Oh bisa. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita semua Islam nggak bakalan tahu apa itu Al-Quran. Gimana Ustadz? Kan dia umi, tahu. Dia umi Ustadz. Gimana? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kan, coba diartikan itu. Bang Binsar, jangan diartikan itu. Saya bukan orang Arab lah. Nah, iya makanya jangan sok-sok tahu.
Pahami ya Bibil Anda itu yang berbahasa Yunani itu pahami. Di mana Itu ada pahami. pertanyaan Nabi Pahami dulu. Ya. Loh, ini semua ini diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini semuanya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Al-Qur'an juga nggak bakalan ada. Orang-orang Indonesia nggak bakalan bisa tahu. Ada nggak maksud saya Nabi Muhammad itu membaca bahasa Arab Al-Quran gitu loh? Lu ya sering lah. Bisa membaca sama menulis. Siapa yang kemudian melalui lisan beliau tidak mungkin para sahabat-sahabatnya itu akan kemudian mencatat, kemudian menghafal, kemudian ada tradisi oral. Tidak akan mungkin para sahabatnya itu tidak mungkin bisa membaca, menghafal kalau bukan dari lisan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Coba saya tanya balik ke Anda. Ya, kitab yang Anda pahami sekarang, yang Anda imani sekarang, Lukas, Matius, Yohanes, kemudian catatan-catatan Paulus yang mendominasi di Bible Anda itu apakah sudah ada legitimasi dari Yesus? Silakan jawab. Jawab dulu. Kalau Al-Quran itu sanadnya sudah jelas. Kalau Al-Quran itu sanadnya sudah jelas. Mulai dari Nabi Muhammad, mulai dari wahyu yang diturunkan kepada Allah, dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, kemudian turun kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in. Itu sanadnya jelas sampai ke kita. Iya, aku ngerti itu. Iya, sekarang jelaskan, Bang Binsar jelaskan. Tolong tunjukkan di dalam Bible Anda bahwa Lukas, Matius, Yohanes, kemudian catatan-catatan dari Paulus yang mendominasi di Bible Anda itu dapat legitimasi dari Yesus. Jawab. Tunjukkan. Iyalah. Tunjukkan dulu. Ustaz, dengar dulu. Tunjukkan. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda bahwa Al-Quran itu tanpa adanya lisan dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam seluruh dunia itu tidak bakalan tahu bahwa ada Al-Quran kalau tidak melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kitab Anda, Yesusnya sudah diangkat ke langit, 3 abad kemudian baru ada Bible, yaitu antara abad ke-3 sampai ke abad ke-4. Rampungnya Bible di abad ke situ. Yesus sudah terangkat ke langit, kemudian 300 tahun kemudian itu baru rampung Bible. Pertanyaan saya, tunjukkan bahwa Yesus melegitimasi perkataan Lukas, Yohanes, Matius dan catatan-catatan dari siapa? Paulus yang mendominasi Bible Anda itu mendapat legitimasi dari Yesus. Tunjukkan. Baik, silakan ditunjukkan. Tapi kita sapa dulu. Tunjukkan. Saya sudah menjawab tadi ya. Tunjukkan. Silakan. Diam. Tunjukkan. Tunggu. Khalifah ngomong aja nggak bisa. Ketiga, Utsman bakar Quran Muhammad. Nggak ada Quran Muhammad, nggak ada, Pak. Nggak ada dibakar Utsman. Tunjukkan dulu, jawab dulu pertanyaan saya. Saya sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh Anda tentang kitab Al-Quran. Tanpa ada lisan Nabi Muhammad yang kemudian menghafal secara oral, itu kemudian sampai kepada para sahabatnya, dan kemudian kepada tabi'in. Iya kan? Tolong tunjukkan. Sehingga Al-Quran itu tidak pernah berubah. Al-Quran itu tidak pernah berubah mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, dihafal oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia. Seluruh umat Islam di dunia, tanpa ada satu ayat pun yang berbeda.
tanpa ada satu kalimat pun yang berbeda. Sekarang di Bible Anda, apakah Bible Anda kemudian sama dengan Bible KJV? Apakah kemudian Bible Anda sama dengan yang ada di Turki? Apakah Bible Anda kemudian sama dengan yang ada di Cina? Hanya di Indonesia yang kemudian mencuri, ya, menceplok kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam Bible Anda. Hanya orang Indonesia yang kemudian dikatakan sebagai Kristen yang bidat, Kristen yang sesat oleh orang-orang barat karena sudah mencaplok nama Tuhannya umat Islam. Makanya kemudian dikatakan sesat Kristen Indonesia itu. Silakan dijawab pertanyaan saya dulu, abang-abangku yang dari Kristen. Tunjukkan bahwa Matius, Yohanes, kemudian Lukas ataupun catatan-catatan dari Paulus yang 14 catatan itu yang mendominasi di Bible kemudian dapat legitimasi dari Yesus. Tunjukkan. Ini mau serius diskusi nggak Pak Ustadz? Tunjukkan dulu. Iya, nanti saya terangkan. Tunjukkan, ya, jelaskan. Ini Pak Ustadz, maksud saya tadi pertanyaan saya begini. Iya. Kalian kan selalu bilang harus mengerti bahasa Arab. Pertanyaan saya satu doang kok Pak Ustadz, ada nggak Nabi membaca Al-Quran bahasa Arab itu? Contoh kayak ada kertas buku Al-Quran nih, Nabi Muhammad baca, ada nggak? Al-Quran cuma Ustadz, untuk orang itu maksud Arab. saya tadi. Bukan penjelasan gimana terjadinya Al-Quran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan Ustadz, ini sedikit pertanyaan menyambung juga nih. Jadi gini Oten ya, saya juga mau nanya, saya mau juga kan tadi pertanyaan kamu ada nggak Nabi membaca Al-Quran? Kalian kan berlindung tadi bahasa Arab dulu, kami dipaksa membaca bahasa Arab. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak Nabi Muhammad membaca langsung teks dari Al-Quran itu gitu loh Tadi Pak Ustadz? sudah dijawab. Itu maksud saya. Dengarkan dulu di dalam Lukas 4 nomor 15 penelusuran Lukas. Dengar. Penelusuran Lukas ya. Bahasa Arab. Penelusuran Lukas, menurut Lukas, Yesus selalu datang ke sinagog untuk beribadah dan membaca Alkitab. Alkitab apa yang dibaca oleh Yesus? Jawab. Pertanyaan Ustadz Arif juga jawab ya. Tuhan Yesus mengatakan suruh menyebar Injil ke seluruh bangsa dunia. Itu Injil apa itu? Kitab apa yang dibaca Apa itu Yesus? namanya Injil Allah, kan gitu kan? Ini loh. Sekarang tunjukkan Injil Allah itu. Jangan kemudian Anda menunjukkan Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus. Apakah itu yang dibacakan oleh Yesus pada waktu itu? Silakan dijawab. Banyak pertanyaan. Ayo. Gini loh, nanti Jawab dulu. kalau kita Dijawab dulu. Dijawab dulu. tapi jangan kesono dulu. Kita baca dulu orang ini. Yesus membaca buku Yesaya. Pertanyaan saya tadi, ada nggak Nabi Muhammad membaca teks bahasa Arab? Tolong dijawab dulu. Tapi itu loh, ada nggak? Saya sudah menjawab bahwa tanpa lisan dari Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak akan bakalan ada di dunia ini. Al-Quran Tanpa lisan, tanpa melalui. Saya jawab. Diam semuanya. Diam. Tanpa melalui lisan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin Al-Quran itu ada di dunia. Itu terjadinya loh Pak Ustadz. Saya mengerti dan setuju itu. Iya, apa? Kebetulan Pak Ustadz, ada nggak data Nabi Muhammad membaca teks Al-Quran huruf Arab itu? Gitu loh. Saya sudah jelaskan, tanpa melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak bakalan ada di dunia ini. Sudah, itu umum, sudah saya jawab itu secara universal, bahwa yang membawa Al-Quran kepada umat Islam yang pertama di Arab dan kemudian menyebar ke seluruh dunia, itu adalah berasal sumbernya dari lisan Nabi Muhammad SAW. Lisan, gimana lisan dia udah mati? Udah lama dia mati. Yang mati itu ya Tuhanmu. Di mana ada Tuhan mati? Tunggu apanya? Yang
yang mati itu siapa? Yang mati itu? Ada, aku cuma masih ada di dalam Quran. kita jawab, kita Jawab dulu. Tunjukkan bahwa Yesus melegitimasi kitab karangan Yohanes, karangan Matius, karangan Lukas, kemudian karangan narasi-narasi dari Paulus. Coba tunjukkan legitimasi Yesus. Tunjukkan, jawab. Aduh, ini mau diskusi di tas Ustaz kayak gini loh. Tunjukkan. Ini ya, teman-teman harus tahu dulu nih. Halo, dibakar Utsman kok belang-belang. Tunjukkan bahwa Injil Bible karangan Yohanes, tadi Pak Ustadz Lukas itu dapat legitimasi bersanad kepada Yesus. Tunjukkan dulu itu. Tunjukkan dulu. Semuanya bersanad. Tunjukkan. Matanya ke matanya. Apa yang dia katakan. Tunjukkan di mana? Memang semua kepada Yesus matanya. Tunjukkan di mana Yesus melegitimasi tentang Bible karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, catatan-catatan Paulus yang kemudian mendominasi Bible. Tunjukkan bahwa mereka itu merupakan sudah dilegitimasi oleh Yesus. Tunjukkan. Itu bukan karangan. Tunjukkan. Jelas di Bible Anda itu ada Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas. Coba dibaca. Coba di googling Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus. Ya silakan dijawab. Jawab dulu. Aku jawab ya. Iya, bahwa keempat Injil karangan manusia itu bersanad langsung kepada Yesus. Tunjukkan. Saya diam. Silakan Anda menjawabnya. Saya tunggu sampai 24 jam. Aku jawab ya, diam ya Pak Ustadz ya. Teman-teman Kristen diam, nanti tambahin ya. Oke, kita berangkat dulu dari Injil. Injil itu apa sih? Injil itu kan artinya kabar baik. Terus kabar baik itu apa? Kabar baik itu itulah Yesus Kristus sendiri. Dialah kabar baik itu, dialah Injil itu. Terus bagaimana dengan kabar baik itu adalah evangelion. Jangan kemudian Anda mencobot-cobot nama Injil. Injil itu adalah bahasa Al-Quran. Sebentar, saya interupsi dulu. Kabar baik itu adalah evangelion. Kenapa Bible Anda dalam bahasa LAI, dalam bahasa Indonesia, kenapa kok tidak memakai bahasa evangelion saja? Silakan. Saya interupsi saja. Saya potong Anda bahwa evangelion itu adalah kabar baik, bukan Injil. Silakan. Ya, itu jadi Injil itu adalah itu Yesus itu sendiri, kabar baik itu. Nah, bagaimana dengan kisah kitab adalah yang menulis itu? Astaga, ya udah kalian aja yang ngomong lah. Kalian sama-sama aja dulu. Saya aja, kalian nggak beres kok. Ini mau jelaskan kita sendiri. Kejang-kejang juga. Sambil mengelilingi Galilea, Yesus kemudian memberitakan Injil Allah. Bukan Injil Lukas, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Markus, bukan catatan-catatan Paulus, tetapi yang diberitakan oleh Yesus ketika mengelilingi Galilea itu adalah Injil Allah. Tunjukkan. Salah. Menjawab pertanyaan salah. Mencret si G gitu. Tadi pertanyaan dia, waktu di Bait Allah Yesus membaca apa? Aku jawab kitab Yesaya, langsung kabur dia. Betul kan? Itu kalau jawabannya betul, malu dia. Nah, sekarang Pak Ustadz ini nih belum mau jujur dia. Nah, sekarang bagaimana dengan kitab Injil? Aku jelaskan sedikit. Benar, kitab Injil itu penulisan itu kan murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Murid-murid Yesus itu ada 12 inti. Itulah muridnya, yang paling inti yang 12 orang. Ada yang 70 murid, ada yang 100 lebih murid yang sampai 500 itu.
Terus apa itu kitab Injil itu adalah kalau ada tulisan tambahan kitabnya ya, kitab Injil, itulah kesaksian murid-murid Yesus waktu itu bersama Yesus, dibukukanlah itu. Itulah yang namanya di kami Alkitab atau kitab Injil itu. Jadi kalau berbicara Injil itu sendiri ya Yesus itu sendiri, kabar baik itu yang ditulis lagi, diberitakan siapa sih dia itu, Injil itu gitu loh Pak Ustadz. Itu gampang di kami. Sudah? Oke, teman Kristen kalau mau dilihat. Sudah? Ya jelas. Sudah, kalau ada yang mau melengkapi Yesus sudah. yang perintahkan, Yesus perintahkan. Tulislah segala firman tentang aku. Itu yang Yesus katakan, tuliskanlah segala firman tentang aku. Baru murid-murid Yesus diilhami Roh Kudus, gitu loh. Itulah penulisan Alkitab itu mulai. Kitab Injil itu gitu loh. Jadi itu kesaksian murid-murid Yesus yang langsung dekat dan hidup semasa Yesus gitu loh. Jadi itu udah di akal penulisannya Pak Ustadz, bukan ngarang-ngarang, nggak ada saksinya, bukan seperti Anda kan. Jibril ketemu Nabi Muhammad aja nggak ada saksinya Pak Ustadz. Itu yang bisa diragukan. Belok-belok ke situ. Kalau belok-belok ke situ itu Anda kemudian mengganti tema ini. Ya cukup kalau di dalam Islam itu wa kafa billahi syahida. Cukup Allah lah yang kemudian menjadi saksi atas turunnya wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sama dengan ketika Yesus juga di dalam Yohanes 5:37, itu Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kalau proses pewahyuan disaksikan manusia, berarti manusia itu yang menyaksikan adalah Nabi juga, utusan juga. Makanya kemudian Yesus itu menyatakan dalam Yohanes 5:37, itu Bapaklah yang kemudian mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, bukan manusia. Yang bersaksi itu bukan manusia kalau proses pewahyuan. Dengar, paham kau? Sama dengan ketika Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Iya kan? Begitu juga dengan Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, Bapaklah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Harus ya kan? sama manusia. Kalau manusia yang bersaksi, maka manusia itu juga disebut dengan utusan, karena sudah menyaksikan, mendengarkan wahyu dari ilahi. Waduh, coba otaknya dipakai dulu. Yesus juga menyatakan bahwa Bapaklah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, bukan orang. Bukan bapak, roba kata bapak. Bukan bapak, bedakan bapak dan bapak. Iya, makanya dirubah. Kalimat Allah itu dirubah juga ya. Apa adakah di situ? Kamu jangan main mencomot. Bapak. Dia tidak mengerti konteksnya. Itu kan isi dari yang sudah dikitabkan. Nggak nyambung, kejadian itu ada. Memang nggak nyambung. Itu bukan berbicara penulisan Alkitab, Pak Ustadz. Gimana sih? Nggak ngerti-ngerti. Masih belum terjawab dari tadi. Tunjukkan bahwa Injil Lukas, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus itu mendapat legitimasi langsung dari Yesus. Tunjukkan sementara Yesus terangkat ke langit, ke Uranon, itu Injil masih belum ada. Baru kemudian abad ke-3 sampai ke-4 itu baru Injil Biblos Anda itu baru rampung. Itu menulis. Tunjukkan sanadnya. Tunjukkan. Tunjukkan satu persatu. Tunjukkan. Itu adalah tunjukkan. Siapa ini yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Silakan Yosua dulu. Udah dijawab loh. Dia udah jawab sampai ke Wahyu, dia udah jawab. Tuliskanlah. Matius 1 ayat 22 menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Menggenapi tentang Tuhan Yesus. Kitab Nabi Yesaya 7 ayat 14. Gak ada yang bisa jawab? Ada 3 Kristen di sini? Halo. Hanya kamu, apapun jawaban kami nggak bakal mengerti, Pak Ustadz. Udah jelaskan tadi. Kau mau bilang
itu ditulis di masa Yesus. Emang iya kok nggak ditulis di masa Yesus itu. Kita mau dijebuk Pak Ustadz, kayak gitu bukan. Dengar dulu kenapa Quran dibakar Utsman, mana Quranmu sekarang? Jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Jawab pertanyaan saya dulu. Quran karangan. Jawab pertanyaan saya dulu. Di mana Injil karangan Yohanes, Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, kemudian tulisan-tulisan dari Paulus yang kemudian mengaku rasul itu mendapat legitimasi dari Yesus. Tunjukkan. Pak, lihat aja contoh. Tunjukkan bahwa kitab Anda itu bersanad langsung kepada Yesus. Tunjukkan. Sudah jelas. Tunjukkan dulu. Apa bedanya ya? Pak Christian, ada telepon. Dari Muhammad ada enggak ya? Ya, sebentar saya ada telepon. Silakan dilanjut Ustaz Miftah dulu. Saya ada telepon ini dari anak saya. Penuh dengan kisah Musa, kisah Israel, sanatnya di mana? Sanatnya mana? Iya, gini. Mana sanatnya? Tadi menegaskan lagi, yang namanya validator gitu, yang namanya legitimasi, itu kan ada validatornya. Nah sekarang, tadi kan menegaskan, bisa gantian kan? 80% cerita di. Coba. Cerita tunjukkan Musa, tadi. cerita Israel, Sakaria. Kan itu datanya dari mana coba? Tunjukkan ketika Yesus itu memvalidasi Lukas, Matius, Yohanes. Ketika memvalidasi itu siapa yang menyaksikan tersebut? Kalian kan ingin bukti tentang keautentikan Al-Quran. Maka saya nanya, ya siapa yang menjadi saksi? Siapa? Kalau Al-Quran ketika divalidasi, yang ketika Rasulullah itu memvalidator itu ada saksinya bersama dengan Rasulullah pada satu zaman. Lebih dari 60 sekarang validator daripada Injil itu adalah kan Yesus. Sekarang kan tunjukkan orang-orang yang menjadi saksi ketika Yesus memvalidasi Injil Matius, Lukas, Yohanes. Kalau Al-Quran jelas orangnya itu ada pada satu masa lebih dari 60. Ada Abban bin Sa'id pada masanya Rasulullah. Ada Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sofyan, Abu Salamah, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arqam, Usaid bin Khudair, Aus, Buraidah, Bashir, Thabit bin Qais, Ja'far bin Abi Thalib. Sekarang siapa yang memvalidasi tersebut? Kan Yesus. Sekarang tunjukkan Lukas itu siapa? Siapa yang melegitimasi bahwasanya Yesus memberikan pesan kepada Lukas? Silakan tunjukkan. Kalau Al-Quran jelas orangnya hidup pada masanya bersama dengan orangnya. Silakan tunjukkan. Matius atau Lukas darang bersaksi. Ya terserah, mau yang mana saja silakan. Bahwasanya itu legitimasinya dan siapa saksi-saksinya. Dan pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, iya, tunjukkan. Tuhan masih menyertai sebutkan masa ketika Yesus hidup kemudian mengatakan kepada Lukas cuma kepada Lukas doang? Emang nggak ada selain Lukas? Contohnya silakan tunjukkan. Berpikir, udah saya jelaskan tadi apa itu Injil. Iya, siapa orang-orangnya? Injil gitu loh. Sekarang apa? Sekarang gini. Tadi kan saya nanya untuk menegaskan daripada Ustaz Arif tersebut. Tunjukkan keautentikan Lukas tersebut, Injil Lukas tersebut, bahwasanya yang memvalidasi itu adalah Yesus. Silakan tunjukkan. Siapa saja saksinya, silakan. Tulisan Alkitab itu. Kepercayaan diri dengan Al-Quran sudah terjadi. Langsung Pak, murid. Tolong ya. Iya, siapa yang memvalidasi tersebut? Silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan. Granade pagi. Dari Muslim atau Kristen Granade? Ya kalian gak punya kepercayaan dengan Al-Quran. Grande dari Islam atau Kristen? Comot selalu ayat Alkitab. Grande dari Islam atau Kristen? Oke, boleh aku jawab gak yang tadi pertanyaan Ustaz Miftah ini? Iya, silakan jawab. Iya. Ini loh Pak Ustadz,
kejadian silakan. itu sudah terjadi, Yesus itu. Oke, tapi apa pesan Yesus? Oh, sebarkanlah Injil ke seluruh makhluk itu. Berarti Injil itu berbicara dirinya yang saya jelaskan pertama tadi kan, Ustaz. Tadi yang saya tanyakan emang nggak bahasa saya sudah sederhana nih. Pak Ustadz siapa ini? bertanya Pandian. sesuatu yang nggak masuk logika gitu loh. Harus pertanyaan saya juga sederhana. Pertanyaan sederhana. Pertanyaannya Ketika kan. Lukas mencatat isinya Lukas, Injil Lukas. Ketika Matius mencatat Injil Matius. Siapa yang memvalidasi itu? Sekarang oke, satu persatu deh. Yang memvalidasi siapa? Oke, sekarang sebutkan Yesus itu orang mana, Lukas itu orang mana? Astaga, itu esensi dari Alkitab keselamatan itu bukan mau data-data data Pak Ustadz. Kan ada tulisannya itu, kan ada tulisannya. Tentu tulisan itu, kabar itu kan ada validatornya kan. Ketika memvalidasi tersebut, siapa? Tanya biar nggak bisa dijawab gitu loh maksudnya. Jadi susah. Iya, silakan tunjukkan. Kalau Al-Qur'an jelas tadi sebutkan, apa perlu disebutkan lagi? Udah mengerti. Tapi nah, Lukas dengan Yesus satu zaman tidak? Saya nanya, Lukas dengan Yesus satu zaman tidak? Ya, kau bertanya Lukasnya kan? Kenapa nggak bertanya? Iya, mau Lukas. Oke, Matius ya nggak apa-apa. Tapi oke, kalau di Lukas kami 4 ayat 48. Kamu adalah saksi semuanya ini. Yesus Mana itu mengatakan Yesusnya? kepada murid-muridnya saat itu, kamu adalah saksi semuanya ini. Nah, di situ ada keterangan nggak satu zamannya? Astaga. Satu zaman tidak. Pertanyaan yang nggak masuk akal itu. Kira-kira ya justru Oke, kalian yang tidak masuk akal. Ada orang 9. mendapatkan informasi sedangkan dia tidak tahu orangnya. Masuk akal yang tidak? bersaksi kepada umat Kristen itu adalah Roh Kudus yang dunia tidak mengenal dia dan membenci dia. Sekarang ini. Nah, sekarang buktikan kalau Matius itu menyaksikan Roh Kudusnya Yesus. Orang-orang yang mendengar kebenaran tetapi tidak menerimanya itu adalah menolak Roh Kudus. Itu namanya asumsi. Silakan tunjukkan. Itu bukan silakan asumsi. tunjukkan aja tunjukkan. Seperti kamu mengetahui benar dan salah, tapi kamu menolak yang benar. Kamu memilih yang salah. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu milik kami. Roh Kudus itu adalah miliknya bahasa Al-Quran Tuhan itu. sudah menyatakannya kepada dengar. Roh Kudus itu adalah bahasa Al-Quran. Jangan pakai Roh Kudus lah. Jangan pakai Nabi Musa. Jangan pakai Musa, pakailah Moses. Jangan pakai Nabi Daud, pakailah David. Di dalam Islam. Mana ada Roh Kudus di dalam Islam? Roh Kudus itu adalah bahasa Al-Quran. Kalau di bahasa Bible Anda itu adalah Holy Ghost. Pakai nama Holy Ghost. Anda kalau pakai bahasa Roh Kudus itu adalah penistaan terhadap agama kita. Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus. Roh Kudus. Supaya umat Indonesia paham apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah ciptaan Allah yang kemudian jangan kau memelintirkan. Tunjukkan kalau Roh Kudus itu ada di original text-nya. Tunjukkan kalau Roh Kudus itu ada di original text Bible-mu. Tunjukkan Roh Kudus itu kalau ada di original text Bible-mu, tunjukkan di mana? Tunjukkan. Jadi menjawab yang mana ini? Udah saya jawab tadi ya. Tunjukkan kalau Roh Kudus. Anda tadi bawa Roh Kudus. Biar dapat ya. Izin Ustadz, saya dalam bahasa Ibrani tunjukin ini ya, bahwa apa? Sabar dulu, Bang Yosua, sabar dulu. Dalam bahasa Ibrani. Jadi kita mau cakap bahasa Indonesia itu Roh Kudus. Kalau bahasa Ibrani Ruach HaKodes, oke? Ini Yesua ya. Surat Yakobus hanya lama-kelamaan diterima oleh gereja sebagai kitab suci. Artinya ada sebagian dari kitab kalian itu ditulis tanpa terkonfirmasi atau bukan perkataan dari yang menerima firman. Ini ya. Ini langsung dari Alkitab Sabda loh. Surat-surat Katolik ya. Kemudian
Di dalamnya itu ada paragraf yang menyatakan surat Yakobus hanya lama-kelamaan diterima oleh gereja sebagai kitab suci. Paham nggak maksudnya ini? Itu kalau bicara pneumahebios itu bahasa Yunani bukan bahasa Arab, Roh Kudus. Aduh, ini bukan cerita bahasa, Joan. Kamu pemahaman kamu terhadap bahasa orang aja nggak bisa kok soal diskusi. Mengerti. Manakala surat Yakobus manakala surat Yakobus oleh jemaat-jemaat diterima sebagai kitab suci. Ini surat Yakobus. Ini mau tahu apanya? Ini 1 Yohanes 2:9. Ini rupanya dikutip dari surat-surat Yakobus yang kemudian lama-kelamaan diterima sebagai kitab mereka suci. Apakah kitab seperti ini yang kalian yakini sebagai kitab suci? Itu maksud saya. Ada surat orang yang kalian yakini sebagai kitab suci. Kamu nyerang tapi kamu diserang nggak mau, dipertanyakan nggak mau. Kamu gaya-gaya semua. Ketika dikejar dengan pertanyaan Quran, kabur. Pertanyaan apa? Pertanyaan kamu nggak jelas. Ini kan jelas. Oke, Bang Reme. Sudah dibakar Utsman Khalifah ketiga. Quran mana aslinya? Ustaz Arif, dilanjutkan Ustaz sama Ustaz Miftah. Sebab itu kenapa ramai Quran mana? Nasrani itu berbeda kepercayaan, berbeda pemahaman. Nanya terus gaya-gaya berbeda pemahaman gini loh Yosua. Itu sebab mereka yang namanya informasi informasi itu kan ada penyampai informasinya. Nah sedangkan Lukas manusia tidak itu pernah bertemu akal dan makanya justru kalian yang harus paling tidak seperti tadi, seperti Bang Rambe nih, seperti Kang Rambe tadi kan menunjukkan tuh. Sekarang tunjukkan ada keterangan dari mana tuh kesinambungan dan berhubungannya dari mana. Itu kan belum di kanon, banyak kitab-kitab. Masa itu doang ditunjukin si Rapi? Kalau berbicara kitab, ada kitab Barnabas, tapi itu kan bukan benar. Sama seperti yang tunjukkan si Rapi itu. Tunjukkan, silakan tunjukkan satu artikel saja lah. Ada artikel satu, tunjukkan aja satu artikel yang menunjukkan bahwasanya Lukas Pandiangan 1 Yohanes 2:9 itu masuk nggak di dalam kitabmu? 1 Yohanes 2:9 itu masuk nggak di dalam kitabmu? Pandiangan. Itu di kitab kami yang kau baca. Iya. Itu kan kitab kami. Iya. Nah, penjelasannya di dalam Alkitab Sabda itu bahwa itu 1 Yohanes 2:9 itu berasal dari surat Yakobus yang hanya lama-kelamaan diterima oleh itu yang udah kitab suci. Makanya kalian harus tahu dulu. Aduh, kita kayak ini ya. Sekarang begini loh. Orang yang menerima firman jelas harus dikanon dulu. Kemudian diterima oleh yuk one on one yuk, siapa deh saya layanin. Kemudian diterima oleh yuk siapa yang mau layanin yuk, jangan berebutan begitu. Kalau udah ditulis si A, udah nggak ditulis si B, ada juga yang ditulis si C gitu, kamu nggak tahu. Baik, siapa orang-orangnya? Bang Miftah boleh, Bang Rambe boleh, salah satu yuk, one on one yuk. Oke, ini ada Grande. Pesan kosong aja didebatin. Oke. Ini ada Grande dari Kristen. Silakan lu pilih Ustaz Arif atau Ustaz Miftah. Ini Grande Capo Kristen. Iya, silakan lu pilih Ustaz Miftah atau Ustaz Arif. Siapa aja, ayo. Dengan catatan tidak ada hujatan. Jangan berebutan ngomong. Iya, saya tegas dengan catatan tidak ada hujatan, tidak ada saling timpa ya, karena sakit telinga dengarnya. Tidak ada. Kalaupun lu bawa data, kalaupun lu bawa narasi, pasti kan ada datanya. Itu dia ya, oke? Data gini loh, ya. Saya ceritakan sejarah gereja boleh? Tunggu. Saya juga sejarawan, oke? Sabar. Pak Christian, sejarawan, mari kita berbicara one on one deh. Ayo. Saya host. Itu. Terangkan saya mengenai sejarah gereja. Ada kalanya saya berdiskusi dengan Anda ketika saya jadi tamu ya. Saya menghargai teman-teman yang dari Islam dan Kristen yang naik di sini. Jadi saya berusaha netral. Siapa yang pandai sejarah gereja? Layani saja, silakan. Pengen tahu. Coba. Saya layani. Tolong, siapa yang tahu sejarah gereja awal saya dengarkan. Jangan sok pintar. Kalian sok pintar, comot-comot ayat Alkitab tapi nggak tahu apa-apa.
Kalau saya memang pintar. Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri terhadap Alkitab. Aduh, Alkitab itu Tidak punya kepercayaan dengan Islam, Al-Quran. bro. Ambil ayat Alkitab terus. Bible. Alkitab, Bible. Oh, sama Ustaz. Coba tunjukkan. Pak Christian. Tunjukkan Christian, Bible. Okay, you want to speak English? I can't speak English with the Bible is English. Sebagai prolog, coba dengarkan saya. Tunjukkan bahwa Yesus itu memerintahkan umat Kristen untuk membuat gereja. Tunjukkan. Tuhan Yesus itu Jangan bicara tentang sejarah gereja awal-awal. Tunjukkan sejarahnya bahwa Yesus itu merupakan pertanyaannya bisa merupakan oknum yang kemudian menyuruh Anda untuk membuat gereja. Silakan tunjukkan ayatnya di mana. Katanya Pak Arif pandai kitab suci. Bacalah Kisah Para Rasul. Tunjukkan. Saya minta tunjukkan. Wah, ada Bang Suma ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat siang. Iya, jadi ada Masya Allah. Ada bekicot bernama Grande, dia menantang ini, Bang. Dengan berani boleh. mengatakan Bahasa apa kita? sejarah kekristenan gereja gitu. Dan dia mengatakan Al-Quran tidak bisa berdiri tanpa adanya Bible. Mati meja. Ini lawak dari mana lagi? Apa hubungannya? Iya. Ya, begini Bang Juma. Siap. Nabi-nabi orang Yahudi dimasukkan di dalam Al-Quran itu, dan mereka mau membunuh orang Yahudi dan Kristen. Ini ajaran apa ini? Ajaran sesat Quran kah? Hah? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa ini? Anda bicara pakai ilmu aja dulu dikit. Pakai ilmu sedikit aja. Semua kita mau pakai ilmu nih. Anda punya podcast di Bang Untung, boleh kita bahas mengenai teos. Aduh, kok jadi melemah. Terserah apapun yang Anda kuasai, saya layani. Selama Anda masih bawa akal, diskusi pasti bagus. Pakai akal tapi ya. Kita diskusi aja karena saya mendengar Anda punya podcast dengan ini mengenai teos. Iya, boleh, silakan. Iya. Cuma di podcastnya Bang Untung kan bilang teos itu kan dewa kan? Betul. Emang bukan? Betul. Ya, Elohim bagus. itu apa, Bang Teos? Elohim itu di Septuaginta itu apa, Bang Teos? Bang Suma. Kalau Elohim itu gelar Tuhan, mereka menyebutnya Adonai, sama seperti ketika kami menyebut Tuhan kami ketika kami berdoa, Rabbana, Tuhan kami. Bang Suma salah dong. Gimana? Bang Suma tidak memahami Septuaginta, Bang Suma. Sabar dulu. Gantian. Saya tanyakan Septuaginta saja. Bang Suma jawab saja, sabar dulu. Dalam Septuaginta, Elohim diterjemahkan dengan apa? Itu aja, Bang Suma. Elohim itu Tuhan dalam bentuk jamak dari kata Eloah yang tunggal. Elohim jamak. Iya. Keluaran 7 nomor 1. Musa pun disebut di Elohim. Septuaginta diterjemahkan apa, Bang Suma? Teos, diterjemahkan Teos. Iya, Teos artinya apa? Elohim itu Teos kan? Nah, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi? Ya Allah. Sekarang begini. Elohim itu apa bahasa Indonesianya? Allah kan, Bang Suma? Siapa bilang? Anda Elohim, dari mana? Allah, Bang Suma. Ya, kalau Eloah, iya. Dalam bahasa Indonesia berbeda dengan Elohim. Allah, Dengar dulu. Ketika Tuhan berfirman, kemudian di dalam Al-Quran kan sudah jelas tuh. Al-Quran kami menerangkan, wa min qablihi kitabun Musa imama wa rahmah, wa hadza kitabun musaddiqul lisanun Arabiyyan. Allah berfirman, sabar dulu, Anda masih belajar di sini. Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa menerima kitab, namanya Taurat. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menjelaskan kitab Taurat itu menggunakan bahasa Arab, punya legalitas. Sekarang pertanyaan saya, sabar dulu. Anda masih status belajar. Dengar. Ketika kemudian di dalam kitab saudara Elohim diterjemahkan dengan arti Theos, itu legalitasnya apa? Silakan. Saya tanya Bang Suma. Ya, silakan Anda jawab. Kapan Septuaginta ditulis atau diterjemahkan dari Septuaginta? Abad ketiga sebelum Masehi atas perintah Ptolemy II terhadap 72 rabi-rabi Yahudi.
Iya. Pertanyaan saya, betul kan? Pertanyaan saya, kenapa semua gelar Tuhannya Bani Israel harus menjadi dewa? Jawab. Bang Suma, jadi Septuagintu diterjemahkan dari kitab Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Iya, saya Dan paham, Elohim saya ngerti. diterjemahkan dalam Theos. Iya, Betul kan? kenapa? Setuju, Kenapa ya? harus diterjemahkan nama Tapi, Tuhan Bang, orang? Kenapa? Tapi di dalam Kenapa? Pertanyaan Bang saya, Zuma, kenapa ada. Tuhannya Bang Zuma Yahudi harus dijadikan dewa? Itu loh pertanyaan saya. bukan dijadikan dewa, diterjemahkan dengan Buktinya Theos. dijadikan menjadi Theos, Bung. Kamu sadar nggak Iya. bahwa Elohim, Itu Eloah, terjemahan Yahweh, El Shaddai itu bisa disebut dalam bahasa Yunani pun bisa. Tapi kenapa harus diganti menjadi dewa? hanya kepada penterjemah kemarin Septuaginta. Ya, maka dari Bang itu Zuma. Anda masih 3 status abad pelajar di sebelum sini. Masehi. Bang Zuma, itu belum ada Al-Quran, Bang Zuma. Lah, Sekarang emang apa saya hubungannya tanyakan, dengan Bang Zuma. Al-Quran? Emang Al-Quran menyebut Oke, Theos? Adonai. Emang Al-Quran menyebut Elohim? diterjemahkan dalam Septuaginta, Adonai disebut apa? Septuaginta, semuanya larinya ke kurios. Larinya ke kurios. Emang kenapa? Yes, kurios. Nah, terus apa permasalahannya? Yang saya kenapa? pertanyakan, Bung, yang saya pertanyakan, kenapa Tuhannya Yahudi dipanggil dewa di dalam agama Anda? Itu loh pertanyaan saya. Tidak dipanggil dewa, itu adalah Allah. Dari mana? Oh, Theos juga artinya apa? panggilan. Theos artinya apa? Dari mana? Kok jadinya ke Allah? Theos artinya apa? Dan rasa kata Theos ini bagi pemilik bahasa itu rujukannya kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya sembahan nenek moyang Romawi? Sekarang dalam bahasa Bang Zuma, dalam Al-Quran, Allah atau Allah? Allah itu tajwid, makhraj. Allah atau Allah? Latinnya Allah. Jawab. Allah. Allah atau Allah? Allah. Allah atau Allah? Bang Zuma salah. Bang Zuma Allah sendiri. itu makhraj Allah. huruf tajwid. Nahwu Arab. Tapi Allah? Latinnya adalah Allah. Sekarang permasalahannya adalah dari mana Kristen mencuri kata Allah ini? Ngaco. Jawab kemana-mana pasti. Pasti larinya kemana-mana. Pasti oleng. Halo. Pasti oleng. Halo. Ayo. Dari mana Kenapa, Kristen kenapa? mengambil kata Allah? Oleng. Oleng. Kenapa kok oleng? Terjun dari Monas. Sudah dipakai. Iya, dari mana Kristen mendapatkan kata Allah? Belajar sejarah. Bahasa Bang Latin Zuma Jumat. lihat sekarang. Dari mana Bang Zuma. Kristen mengambil kata Sekarang Allah? saya tanya Bang Zuma. Latin. Di Arab itu, orang-orang Kristen Arab itu memanggil apa, Bang Zuma? Mereka memanggil ilah. Bang Zuma, saya mendengar banyak sekali orang-orang di Arab terus memanggil Allah. Ya, orang dulu sebelum Islam datang mereka menyebut kata ilah, ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Saya melihat banyak orang-orang Arab Itu di menyebut Arab, Allah, Cak orang Ayu. Kristen Sekarang Allah. permasalahannya Yes. dengar, kitab penjajah Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Bang Zuma Tanya dulu tidak sama terima kenyataan. Ketika tanya terima dulu, kenyataan, Bang Zuma pahit jangan ya. kau menutupi Orang-orang Arab hal kebusukan. Jangan menutupi kebusukan agamamu. Bang Zuma Tanya menerima dulu. kenyataan pahit Kitabnya gitu ya. orang Belanda ketika masuk ke Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Saya tidak berbicara mengenai Macet. itu. Saya berbicara orang-orang Kristen Arab. Macet. Orang-orang Tidak Kristen ada Arab hubungannya menyebut Allah. Kristen Arab dengan Kristen Indonesia. Tak ada hubungannya. Ketika Bible Kenapa Belanda tidak ada diterjemahkan, hubungannya? dengar. Ketika kitab Belanda diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tidak dihadirkan satupun pakar bahasa dari Arab. Tidak dijadikan referensi buku-buku Arab. Kamu pakai ilmu apa ini? Kok kamu ngaco kali? Sekarang pertanyaan saya, dari mana Sekarang asalnya Bang Zuma pakai kata ilmu Allah? apa? Bang Zuma Dari pakai mana ilmu apa? asalnya Di dalam kata Allah? podcast, Bang Zuma Dari pakai ilmu mana apa? Dalam asalnya podcast. kata Allah di dalam kitabmu? Dalam Nangis, podcast, nangis, dalam tapi yang podcast bagus dengan nadanya. Bang Untung, apa Bang Zuma telah mengalihkan pendapat menurut enak perut aja? Teos dengan dewa-dewa. Lah iya memang Theos itu dewa. Theos itu apa? Coba aku tanya samamu. Bang Zuma, Elohim itu apa? Kok larinya ke Elohim? Elohim itu gelar Tuhannya Elohim orang itu. Yahudi. Yang saya tanya Tuhannya Bang Zuma. Karisteng. Tuhannya Karisteng yang saya tanya.
Asalnya Tuhannya adalah teos. Kristen, Pertanyaan teos, saya, teos sumber ada di- kalau tidak ada ilmu kau ke Bang gereja Suma. dulu, cium pantat pendeta, baru kau Ya, diskusi. no, Kau tak ada 300 ilmu. Bang Suma sudah bilang. Kalau tidak ada ilmu, 300 jangan kau tahun sebelum tampil. Masehi. Jangan kau tampil, jadi tertawaan orang banyak. Jangan kau tampil kalau ilmumu masih Bang Suma secupil. telah terasa jauh Apa? sekali. Apa? Pertanyaan saya dulu, kutanya dulu samamu. Tuhannya orang Yahudi. Elohim Kamu itu dengan Elohim tidak bisa dalam diam Septuaginta. orang ini. Bang Suma sudah menyetujui Septuaginta diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kau diam atau kau turun. Aku nggak suka sama orang yang stupid tapi banyak bicara. Nggak suka saya sama orang bodoh tapi sombong tak ada ilmu. Kau harus belajar dulu sejarah nenek moyang Romawi Yunani sebelum mereka mengenal kitabnya Yahudi. Pelajari dulu nenek moyang agama kau itu penyembah teos. Teos itu apa? Definisikan Sudah dulu saya teos. pelajari justru teos dalam bahasa Yunani 300 tahun sebelum Masehi. Bang Suma yang sudah keluarkan dari mulut Bang Suma sendiri. Oke, sekarang 300 orang Roma sebelum Yunani. Masehi. Oke. Sekarang orang Roma Yunani terlepas dari hasil curian dari Yahudi. Kutanya dulu samamu. Nenek moyang Jangan Romawi di-mute dong. Yunani. Kalau kita mau berdebat Aku tidak suka sama orang bodoh yang sombong. Ngerti kau? curang. Hah? Curang ya. Kau turun, bukan kau bodoh. turun. Saya tidak bodoh. Turun. Kau panggil Paulus hadapi saya. Kalau orang sombong tapi bodoh, goblok, bahlul kayak kau diskusi aja sama babi. Jangan sama saya. Nah, siapa yang cerdas dari kalian? Silakan hadapi saya. Jangan kayak orang tolol bahlul yang sombong. Begini. Nah, silakan. Aku tertarik dengan kata Allah Bang Juma. Sekarang Ya, pertanyaan saya silakan. begini. Kalau si sembahanmu itu bernama Allah, apakah Allahmu itu ada di abad ke-7 Bang Juma? Jawab. Ini pertanyaan orang bodoh. Bodoh karena selalu makan babi dan makan anjing. Dia nggak Jadi terima. otaknya Dia kayak nanti gorila. pakai orang Maaf, Yahudi. Orang Yahudi nanti kayak nih, gorila. Kau otakmu itu pertanyaanmu Nah, ini, kayak otak ini. gorila, dibawa gorila malah. Hancur kau, nggak bisa jawab kau itu. Nggak terima kau kan? Allahu la ilaha Oke, saya illa akan huwal mengikuti. hayyul qayyum. Kamu Gini, banyak aku bicara, akan- kau turun. Aku tidak suka orang yang banyak bicara tapi bahlul. Saya tidak akan menggunakan Turun, Allah. kau ke gereja sana, kau ke gereja, mengaku cium Tuhanmu pantat itu ada di pendeta, atas- jilat anusnya supaya kau bisa waras. Pertanyaanmu itu tidak rasional. Allah yang kami sembah itu adalah ilah Isa, ilah Yakub. Yang harus kau pertanyakan itu Yesus. Nanti dia jadi Tuhan ketika dia datang menghantui Paulus. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, murid aslinya, dia bukan Tuhan. Tapi ada makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus, baru dia jadi Tuhan. Abad keempat baru dilantik jadi Tuhannya orang Roma. Saya nggak suka orang kalau banyak bicara tapi berisi tak apa. Tapi kalau sudah banyak ngomong tapi otak nggak ada isinya, ya saya nggak suka. Diskusi itu pakai otak, pakai akal. Jangan cuma modal mulut. Pakai otak itu kita berdiskusi. Ya terang aja kalau sudah tersudut saya diturunin. Saya di-mute. Saya kan tanya kamu, Bodat. Saya tanya samamu, Bodat. Oke? Nenek moyangnya orang siapa yang Roma. budak kamu, Zumat? Bodat, Itu kan Bodat, ada kasar, Bodat, dengar, katanya dengar. tidak kasar. Bodat, monyet Bali dengarkan. Nenek Tuh, moyang budak kan kasar, Romawi itu. Enggak apa-apa. Ah, begitu, Oh, saya kasar. bicara bukan dengan manusia kok. Di Islam gitu kasar kan kalau kalah. Ya udah kau turun. Monyet turun. Ah, bagus. Kalau kau berbicara berkualitas tak apa-apa. Saya cuma nanya, nenek moyangnya orang Romawi Yunani, mereka sembah teos. Teos itu apa? Itu loh pertanyaan saya. Jangan kau bawa-bawa Tuhannya Yahudi dulu. Selesaikan dulu Tuhannya Romawi. Teos itu apa? Sebelum mencuri terjemahan dari kitabnya orang Yahudi, Roma Yunani nenek moyangnya menyembah teos. Teos itu apa? Itu dulu yang kalian selesaikan. Menurut tradisi Romawi Yunani, teos yang mereka sembah itu apa? Tuhannya Yahudi masuk ke dalam kitabnya orang Roma kan nanti abad keempat. Abad keempat baru disatukan kemudian. Setelah dikoreksi, telah direvisi, dicocokkan dengan kitab kanon,
baru dikawinkan kitab itu menjadi satu clipping. Pertanyaan saya, Roma Yunani pada saat mereka menjajah Yerusalem, sembahan mereka bernama Theos. Theos itu apa bagi orang Roma Yunani? Jawab. Iya, tapi Theos yang ada sama kami itu Theos dari Ibrani yang sudah dijelaskan Nah, tadi. ini coba. Di sini belangnya kalian. Hei, orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Eloah, Elohim, Adonai, El Shaddai, Sefaot. Itu Tuhan Yahudi. Tuhannya orang Roma Theos. Sembahan yang berbeda antara Eloah dan Theos itu adalah sembahan yang berbeda. Orang Kristen ini menggabungkan antara Elohim dan Theos. Paham? Dengar dulu. Kapan Allah mau nongol? Kapan Allah mau nongol? Nongol abad keberapa? Nongol abad keberapa? Ini pertanyaan stupid. Kutanya samamu, pencipta alam semesta itu kapan nongol? Pada saat ngeden Maria, nongol dia. Melalui selangkangan, nongol. Ini pertanyaan orang bodoh. Waduh, jangan main repot lah. Di repot ini ya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kerja noten ini. Saya pakai ini akun besar saya juga, Bang Christian. Saya turun dulu pakai yang kecil aja. Nah, ini buat buka komal ini punya saya ini. Saya pakai yang kecil dulu aja ya. Nggak bisa, saya naik darah. Ya inilah. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tap-tap ya teman-teman. Sekencang-kencangnya di tap-tap, di share agar kuat ya. Jadi di bawah nih memang para kafar itu nge-report ya. Host. Jadi ketika orang disampaikan kebenaran itu kan ada dua ya. Bang Suma Jadi yang pertama, tapi kena ban kayaknya. Halo. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Medan, Bang. Medan. Kabur semua. Kok kabur ke mana? Kabur Bang Suma, kabur. Pak Deddy Muslim ya? Ini Bang Suma kabur kenapa? Nggak punya Gurunda sedang ganti akun. Oke. Bang Deddy Muslim. Insya Allah, alhamdulillah Muslim, Bang. Iya, Masya Allah. Bang, kita izin Bang ya. Jumanya bukan kabur, Bang Jumanya bukan kabur. Siapa bilang Bang Juma kabur? Bang Juma itu nggak kabur, cuma dia nggak ada yang cocok rasa dia yang selevel bicara gitu. Bukan. Akunnya Karena dia mau dikejar takut. kena report. Akunnya kena Kena report. report, waduh. Dari mana? Kena report. Apa dikasih tahu kebenaran sulit memang. Susah kalian menerima kebenaran. Aku juga mau bahas mengenai Koreos yang kamu rampok. Ini abangku tunggu ya. Tapi Bang Deddy kita izin ganti kursi dulu ya ke yang Muslim ya. Saya mau tanya ini sama yang Kristen. Ada nggak yang Kristen di sini? Iya, aku Kristen. Oke, Bang. Saya tanya abang dulu. Yesus itu lahir dunia ini udah ada nggak? Jadi moderator saya, Host. Oke, siap. Halo, Bang. Ya, Mana yang suara tadi? saya kedengaran. Kedengaran, mantap bro. Enggak, saya mau Ya, tanya yang Kristen tadi, Bang. Mau tanya yang Kristen, Bang Juma. Oke, Mana yang tadi? sebentar Bang Deddy biar diselesaikan Bang Zuma yang narasi tadi itu agar tidak terpotong. Doubling dong, Dek. Saya turun dulu ya atau gimana? Enggak. Enggak. Saya di tempatku ini 2 kali dengar. Coba saya turun dulu baru naikkan lagi. Sekarang memang lagi banyak keluhan doubling ini TikTok ini. Banyak sekali teman-teman yang ini mengeluhkan doubling itu. Tapi kan nyesal ketika dikejar pertanyaan kabur, nanya Alkitab jago. Bukan kabur, Joan. Waduh, itu kena report, Bang Juma. Ini asbak Bali, udah tahu dia report. Kena report dia.
Jadi gini, Bung, kalau Anda bertanya tentang Allah nongol, itu tidak cocok. Karena Tuhan kami itu tidak pernah dilahirkan. Gini maksudnya, Pak. Yang harus saya tanya itu Tuhanmu yang lahir. Lahir jadi manusia, itu yang perlu dipertanyakan. Sejak kapan Tuhanmu itu ada? Sementara Tuhanku huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu Tuhanku. Jadi jangan kamu memperbodoh diri. Siapkan dulu materi keilmuan Anda, baru berdiskusi. Ini pertanyaan kayak orang SD kelas 2, itu pun tidak naik kelas, sudah 6 tahun tinggal kelas. Teman-temannya sudah kuliah, dia masih kelas 2 SD. Yang perlu ditanya itu sejak kapan Tuhanmu nongol? Ya sejak ibunya ngeden. Ngeden ibunya, baru nongol ya. Selamat pagi dunia. Nah itu Tuhanmu. Kau tanya pertanyaan yang bahlul itu ke saya. Harusnya pertanyaan itu ke kamu. Sejak kapan Tuhanmu nongol ke bumi? Sementara Tuhan tidak mensifati itu. Tuhan kok nongol? Apa kau pikir tuyul apa? Jadi kalau berdiskusi itu, Bung, berdiskusi itu yang ilmiah, yang punya nilai positif untuk kita semua. Bertanya yang berbobot. Gitu loh. Ini pembahasannya pembahasan teos, bukan? Nah, pertanyaan yang tadi yang harus diselesaikan oleh Kristen yang ngaku sejarawan, ngaku entah apa-apanya ilmunya. Pertanyaannya, orang Roma Yunani ini, Tuhan yang mereka sebut Theos itu siapa? Siapa Theos itu? Elohim. Wah, itu menurut Kristen. Yang saya tanya, ya Romawi Yunani. Bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan agama yang mengkawinkan antara tauhid dan pagan. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya Romawi Yunani. Atau yang paling mendekati pada saat Roma menjajah Yerusalem, Yesus hidup mengajarkan menyembah kepada Elohim. Romawi, Pilatus dan seterusnya mengajarkan menyembah kepada Theos. Berbeda sembahan mereka. Pertanyaan saya, saat itu orang-orang Roma menyembah Theos. Theos ini siapa? Jangan kau bilang Tuhannya Yahudi. Ayo, ada nggak yang bisa jawab? Theos ini siapa menurut orang Roma Yunani? Sebelum mereka mengkawinkan ajaran tauhid Yahudi dengan ajaran pagan Yunani. Jawab saya. Theos itu siapa bagi orang Roma Yunani? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi, jangan. Ku cakar nanti matamu. Jawab. Hei, Martinus. Dibuka mionya, Jawab. Joan, dibuka mionya, Joan. Ini kalau dikerasin nanti dibilang kita hujat. Pertanyaan saya sederhana loh. Siapa Theos yang disembah Romawi ini? Main diturunkan lah. Saya mau tanya doang tadi masalah Allahnya si Juma ini loh. Selesaikan Theos dulu. Theos itu kan lebih dulu datang. Hei, Gini Bang Juma. Theos itu dulu selesaikan. Theos itu siapa bagi orang Roma? Theos itu kan dia sesembahan bagi orang Roma. Tapi siapa itu? Siapa itu? Gini loh. Siapa itu? Nggak tahu siapa itu. Apakah gini Bang Juma. Kalau dikatakan Theos itu apa namanya? Harusnya itu pertanyaan saya karena itu kan narasi Bang Juma. Ya. Tapi yang Theos tahu itu pasti siapa? Theos, gini loh. Makanya dengar dulu. Yang pasti di Theos di kami itu yang bernama Yahweh ya Bang Juma. Kok jadinya ke Tuhannya Yahudi? Siapa? Kenapa ke Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi bukan Theos. Makanya aku jelasin gini.
arti dari teos itu sudah ada, tapi di Alkitab itu Kita tidak berbicara mengenai arti kata atau peralihan kata, bukan. Kita sedang berbicara tentang Tuhannya Romawi yang mereka sebut dengan sebutan teos itu Mana aku siapa? tahu itu. Kalau Tuhannya Romawi tahu aku ya mereka Mana aku tahu katanya. bukan Yotepape yang mereka sembah Bang Juma. Bukan Yotepape kan? Gini loh. Bukan Yotepape kan? Gini. Iya kan? Kenapa Yunani ada pakai kata teos Alkitab kami? Benar, itu artinya kan sesembahan. Ya, itu sembahannya siapa tuh? Gini, contoh Siapa gini, yang Bang mereka Juma. sebut kemudian Sesembahan dengan itu teos kan itu siapa? Kasih bocoran, mau? Nama teos orangnya Yunani orang Romawi siapa? Harusnya aku bertanya Bang Juma. Aku nggak ngerti itu siapa teos mereka. Kalau teos saya ya bernama Yotepape gitu loh. Nah itu Tuhannya Yahudi itu. Iya, Tuhan Itu saya. Tuhannya Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Hei, Bung. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi, Bung. Jangan. Jadi gini, Tuhanmu kenapa? itu namanya Theos. Gini, biarpun kami pakai teos, itu merujuk ke sesembahan dengan makna yang berbeda udah Bang Juma. Bukan begitu cara penilaiannya. Theos itu Contoh gini, oknum. Bang Juma. Saudara, Yesus itu Theos itu oknum sembahan orang Roma. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu laisa kamislihi syai'. Setuju gini Bang Juma. Oke, Tuhannya Yahudi itu tidak serupa dengan makhluk dan tidak menjadi makhluk. Yang Theos ini siapa? Iya, tahu. Moderatornya gini, takut banget ketemu gurunya loh. Mainmu, Makanya jangan ngomong terus, Juma ya. itu yang- Nah, iya, biar Bang kayaknya Juma jangan. tahu nih, gini. Bergantian. Sama dengan kata gini Bang Juma, di Batak. Aku jelasin dulu ya, dalam orang Batak kan di Batak. Sebelum ada Kristen ke orang Batak itu, kata di Batak ini udah ada Bang Juma. Iya, di bantai ini ditujukan kepada siapa? Oleh mereka. Iya, itu merujuk ke sesembahan. Jadi makanya dengar dulu biar Bang Juma langsung ngerti nanti. Nah, di Batak ini sudah dipakai orang Parmalim. Kristen belum ada do Bang Juma. Terus apa? Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Batak, pakai kata di Batak, tapi bukan lagi merujuk ke sembahan orang tadi, tapi ke mana? Ke Allah Bapa, gitu loh Bang Juma. Itu sama halnya dengan kata teos tadi. Dipakai kata itu tapi dengan Kalau makna yang itu berbeda, kalau gitu itu loh. yang Anda permasalahkan, Yang nggak- saya pun yang nggak tidak terima itu kan Bang membantah itu. Juma. Saya tidak membantah. Yang saya bantah di sini adalah Elohim menjelma menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia. Itu sudah bukan Tuhannya itu Yahudi salah. itu. Bang Juma Alamak, yang saya pertanyakan Theos ini, Theos juga diajarkan kemudian di Trimurti. Paham? Trimurti juga ada Theos. Saya dengan paham oneness itu yang bingung Bang Juma. Ngapa larinya ke Kristen orang ini? Kamu itu nggak paham maksud saya. Kamu yang nggak nggak paham ngerti maksud saya. masalah Kamu teos nggak ini. paham. Teos itu sudah ada dalam bahasa Yunani. Saat kami menggunakan teos bukan makna. Theos ini merujuk Romawi bukan zaman merujuk itu. kepada Tapi Tuhannya dia merujuk Yahudi. Hei. Yotepape gitu loh Bang Juma. Itu aja nggak Kamu ngerti. jangan Gimana sih? mengklaim Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak ada mengajarkan makan babi, makan anjing. Jangan kau bawa. Alamak. Tuhannya Yahudi itu mengajarkan bersunat. La haula wala quwata illa billah. Tuhannya Yahudi mengajarkan ibadah hari Sabtu, sahabat. Agamamu ini hari Minggu, Sandai, ada hubungannya dengan Theos. Ada hubungannya dengan Diaus, Zeus. Kenapa kalian itu pura-pura nggak tahu? Alamak. Siapa Theos ini? Jawab aja. Zeus. Kok jadi pura-pura pikun? Kalau yang sekarang yang kalian maksud Theos, Bapa itu merujuk kepada Tuhannya orang Yahudi. Oke. Karena kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi. Tapi ingat, rasa daripada Septuaginta dari kitab Tanak ini itu dicocok-cocokkan dengan kitab kanon dan surat Paulus yang merujuk kepada penyembahan kepada Triteos. La haula wala quwata illa billah. Kenapa pura-pura nggak tahu agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal? Kenapa nggak mau menjelaskan itu? Orang Roma, orang Yunani kuno menyembah dewa namanya Zeus.
kemudian berinkarnasi menjadi Hercules. Nah, kenapa nggak jelasin itu? Karena konsep ini nantinya akan digabungkan pada abad keempat. Disatukanlah kitabnya Yahudi, disatukanlah Septuaginta dengan kitabnya Kristen menjadi satu clipping. Disatukan, dikawinkan kitab itu. Lahirlah Katolik. Sembahannya siapa? Manusia yang mati digantung di atas pohon, yang adalah reinkarnasi daripada Theos. Theos itu siapa? Siapa Theos? Jangan kau nyebrang ke Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah mati, tidak pernah jadi bayi. Tuhannya Yahudi yang pernah menjadi manusia ya Zeus. Alamak, susah kali lah. Makanya kami umat Islam marah besar kalian menggunakan kata Allah. Marah besar kami nggak setuju. Karena sejatinya yang kalian sebut Theos itu, yang kalian sebut dewa itu, ya itu merujuk kepada sembahan-sembahan orang Roma Yunani. Ketika agama Katolik resmi menjadi agama kekaisaran, agama kerajaan, apakah mereka masih menyembah sembahan nenek moyang mereka? Tidak. Mereka menggantikannya dengan apa? Yesus. Makanya mereka ibadah hari Minggu. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Ya untuk menghargai hari dewa matahari. Ya kalau nggak ada ilmu janganlah naik di komal-komal kayak begini. Malu saya sebagai saudara sebangsa setanah air pada kalian. Pelajari dulu mitologi Yunani, dewa Yunani, sembahan Romawi kuno, kekristenan di Roma awal mula. Pelajari itu dulu supaya kalian itu nyambung. Makanya tak ada benang merah yang bisa kita jadikan sebagai jembatan antara ajaran Yesus bertauhid satu Tuhan dengan ajaran Kristen mula-mula. Makanya kalau Anda melihat dengan kacamata ilmu ya, bukan doktrin, Anda lihat di dalam sejarah gereja mula-mula, Anda pasti akan tahu Markus ditulis tahun 64 sampai 67 Masehi. Menurut Agustinus dari Hippo, gereja mula-mula, bahwa Markus ini ditulis oleh orang yang bernama Matius. Kemudian kitab Matius Anda itu kesaksian semua bapak-bapak gereja awal mula yang diperkirakan di antara tahun 130 Masehi. Ada yang menduga bahwa buku Matius itu ditulis pada tahun 66. Salahnya apa? Salahnya itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Apa? Gimana? Quranmu nanti ditulis di zaman Utsman. Oke. Kata siapa? Kata siapa? Mana Quran? Kata siapa ditulis pada zaman Utsman saja, bukan ditulis pada zaman Rasulullah. Kata siapa? Kutanya dulu samamu. Kata siapa? Mushaf Al-Quran itu sudah ada zaman Rasulullah. Dibakar. Udah dibakar. Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Apa yang dibakar? Mushaf Quran Muhammad sudah yang di perapa kurma, yang ditulis di kulit. Kutanya samamu. Al-Quran itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Jawab. Al-Quran keluar dari lisannya siapa? Nabi Muhammad bukan? Buku Markus keluar dari lisannya siapa? Buku Lukas keluar dari lisannya siapa? Buku Roma, Galatia, itu keluar dari lisannya siapa? Al-Quran itu keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diajarkan 22 tahun Al-Quran itu betul-betul diulas. Menjadi kajian siang dan malam 24 jam. Disaksikan oleh Allah dan juga malaikat Jibril. Al-Quran digodok, disampaikan, diuraikan, ditafsirkan oleh Rasulullah. Dan dikaji, diamalkan, dipraktekkan. Dan kemudian disampaikan kepada umat Islam sejazirah Arab. Yesus, jangankan membaca perjanjian baru, menyebutnya saja tidak pernah. Jadi jangan kau banding-bandingkan. Jauh. Gak ada hubungannya. Perbandingannya itu beda kali. Ya, jadi itu yang Anda harus pahami. Bahwasanya bapak-bapak gereja sendiri yang menerangkan itu. Buku Petrus itu ditulis tahun 65 Masehi. Bahkan ada yang berkata ditulis tahun 81 sampai tahun 96 Masehi. Buku Yohanes tidak diketahui siapa penulisnya. Ditulis antara tahun 40 dan kitab Wahyu itu di atas tahun 100. Lukas diperkirakan ditulis tahun 80 sampai tahun 85 Masehi. Namun ada bapak-bapak gereja awal mula yang mengatakan ditulis sekitar tahun 62 Masehi. Yakobus itu dituliskan tahun 47 sampai 48. Giliran aja, masa Yesusnya ada nggak menyebut buku-bukumu? Coba tunjukkan lisan Yesus yang berkata tentang buku Lukas, Markus, Matius, Yakobus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararam, Padale. Coba tunjukkan lisan Yesus menyebut itu di mana? Coba. Yesus adalah sumber firman. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus. Yang menjadi sumber firman adalah Yesus. Yang menjadi sumber firman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber Nabi Muhammad, pembukuannya adalah Kitabul Al-Quranul Karim. Sumber adalah Yesus, pembukuannya giliran. Pembukuannya giliran sekarang, giliran dulu. Pada takut kamu aku kejar. Giliran. Ya, silakan. Sekarang di Quranmu As-Isra 1, Muhammad berjalan dari Haram ke Aqsa. Ada Aqsa nggak di masa Muhammad? Ada. Aqsa nanti ada di zaman dinasti Bani Umayyah, zaman Khalifah Al-Walid. Dia bangun Indonesia nanti ada tahun 1945. Gitu maksudmu? Sebelumnya ndak ada Indonesia gitu maksudnya? Lagi-lagi saya katakan kalau berdiskusi itu pakai akal, pakai logika. Anda sesama Kristen aja, kalau Anda tidak menggunakan logika, Anda dipijak sama sesama Kristen. Apalagi sama kami umat Islam, Anda jadi bubur basi malah. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, terkait dengan Theos. Theos itu sembahan Roma Yunani. Pada saat orang Roma berdampingan dengan orang Yahudi, Yahudi menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada siapa? Kepada siapa? Theos. Gak boleh Anda bolak-balikkan di situ. Gak boleh Anda kemudian bilang, oh enggak, kami Romawi menyembah juga Tuhannya Yahudi. Jangan mempermalukan agama Anda terlalu jauh. Cukup sampai sekarang ini seperti itu keadaannya. Ketika Romawi Yunani hidup berdampingan dengan Yesus, Yesus menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Romawi menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah ilah Ishak, ilah Yakub ini sama dengan Theos yang disembah oleh Roma? Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar pertanyaan kabur lagi.
Kabur. Iya Pak, itu ayamnya boleh ya dikasih makan dulu. Ya Bro Admin, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya silakan sebagai Oten yang santun Bro Admin ditanggapi. Apanya nih yang ditanggapin nih kalau dapat pada saat Yesus mengajarkan menyembah kepada ilah Ibrahim, ilah Ishak, ilah Yakub, Romawi yang nantinya menjadi Kristen mula-mula itu menyembah kepada Theos. Pertanyaannya, apakah sembahan Romawi dan sembahan yang diperkenalkan oleh Yesus ketika berdampingan mereka hidup? Karena pada saat itu masa kekuasaan oleh Gubernur Pilatus. Pilatus punya sembahan sendiri. Yesus juga punya. Pertanyaan saya, menurut saudara, apakah yang disembah oleh Pilatus dan yang disembah oleh Yesus itu sama atau tidak? Kalau Pilatus berbeda. Kalau Pilatus berbeda. Kalau soal Theos itu hanya bahasa saja yang dipakai. Berbeda. Nah, dengarkan itu Juan, berbeda. Berarti kekaisaran Romawi pada saat mereka kemudian menjajah Yerusalem, di sana ada Yesus, mereka memiliki sembahan yang berbeda. Pertanyaan saya, apa nama sembahan Romawi pada saat itu? Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Eloah, Elohim, atau Theos? Bahasanya kan Romawi kan Theos. Theos. Kalau mereka berbicara mengenai Theos, itu merujuk kepada Tuhannya Yahudi atau Tuhannya nenek moyang Romawi? Kalau Romawinya bukan murid Yesus ya otomatis ke Tuhannya mereka sendiri. Kalau yang bicara itu murid Yesus misalnya ya, yang menggunakan bahasa Romawi ya berarti merujuk kepada Bapa. Begitu kan, itu hanya bahasa saja. Oke, itu hanya bahasa saja. Ini bahasa Tuhan, spekulasi. gitu, iya. Sekarang tunjukkan 12 murid Yesus, salah satunya yang diutus kepada Roma. Satu, namanya siapa? Ke-12 apa ya? Enggak ada sih. Ya Paulus lah yang paling kelihatan. Oke, teman-teman Kristen, ini saudara Bro Admin sudah membuka tabir rahasia. Tidak ada ke-12 murid Yesus ini salah satunya diutus ke Roma, kecuali Paulus. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan? Adakah Paulus di sana diutus, dipilih? Ya gimana Johan dan Bro Admin? Ya Paulus dipilih, tapi dia kan punya perjalanan sendiri toh. Oke, di mana Yesus memilih Paulus? Ya dia udah ada ceritanya sendiri toh Bang. Ya, di mana itu? Di mana Yesus memilih Paulus? Ya waktu perjalanan toh. Itu menurut pengakuannya Yesus atau menurut pengakuan Paulus? Nah, menurut pengakuan Paulus juga dan juga pengakuan ya menurut datanya orang Kristen begitu. Nah, dengarkan nih saudara-saudara Kristen. Jadi Paulus yang mengaku bersama Lukas kalau Yesus mendatangi Paulus yang bakal menjadi pengajar yang mengajarkan kalian menyembah kepada Theosnya Romawi dan Yunani. Jadi kalau Romawi itu punya dewa utama bernama Jupiter, dan kalau di Yunani itu punya dewa utama namanya Zeus. Mereka memiliki banyak kesamaan antara Jupiter dan Zeus, itu memiliki kesamaan. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Setelah kemudian bangsa Afrika termasuk Mesir, kemudian termasuk Yahudi di Asia Barat, dikuasai oleh Romawi, bangsa Romawi ini masih tetap saja memuja dewa-dewa mereka. Ketika mereka menjajah Bani Israel,
Bani Israel menyembah kepada Elohim. Apakah Roma terpengaruh meninggalkan Theos, dewa mereka, menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Tidak. Tidak. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan sembahannya Bani Israel. Tidak terpengaruh dengan sembahan yang diperkenalkan kemudian Asia Barat atau Timur Tengah. Orang-orang Roma tidak terpengaruh dengan itu. Tetap saja mereka menyembah sembahan yang mereka kenal dengan dewa, Theos. Tak ada sambungnya, tidak ada nyambung-nyambungnya. Yesus tidak pernah mengajarkan orang-orang yang tidak bersunat. Yesus tidak pernah punya murid yang pemakan babi. Yesus tidak pernah memiliki murid itu, nggak pernah. Jadi ketika kemudian Yesus terangkat ke langit, pada abad keempat, sembahan-sembahan mereka itu mereka kawinkan dengan sembahan Bani Israel. Lahirlah konsep Trinitas yang juga disadur dari Trimurti. Semakin jauh dari pengajaran Yesus. Lahirlah agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari mana? Tahun berapa ada diresmikan Katolik? Katolik itu pertama kali di abad keempat kemudian. Itu yang Anda harus pahami. Sedangkan ajaran penyembahan terhadap Elohim, tahun berapa diresmikan? Siapa yang meresmikan? Ini pertanyaannya Apa kenapa yang ya? meresmikan? Apa yang kamu pertanyakan ini? Bung? Pertanyaan apa ini pertanyaanmu? Kalau Anda berbicara mengenai agama Katolik, saya sudah mengatakan bahwa itu di abad keempat, Kekaisaran Romawi kemudian menjadikan kerajaan mereka menjadi kepercayaan Katolik. Paham ya? Ya Bang Suma, jadi intinya mau apa nih, kalau soal tradisi Romawi yang masih ada sampai sekarang, ya itu kan memang itu bukan rahasia lagi kan, itu kan sudah umum. Dari struktur gereja, hierarki kita ambil dari tradisi Romawi, penggunaan bahasa Latin juga, ya kan. Kemudian apalagi misalnya perayaan harinya juga itu kan dari tradisi-tradisi Romawi. Misalnya perayaan hari, simbol, arsitektur. Jadi mau apa nih? Mau apa yang difokuskan pembahasannya? Atau sesuai tema aja itu yang tulisan kuning? Ya itu dia maksudnya, kita pembahasan tentang Theos ini. Kristen yang pertama kali, Kristen senior itu kan Katolik, Bang. Awal abad keempat Masehi di kota Bethlehem, ketika kemudian Kaisar Romawi Konstantin Agung mengakui gereja secara resmi dalam bentuk Kristen Ortodoks. Itu tidak bisa dipungkiri tuh. Dunia tahu itu. Dunia paham dan ngerti itu. Nah, kemudian Romawi ini meninggalkan kemudian agama nenek moyang mereka, apakah seutuhnya, sepenuhnya? Atau masih mereka membawa-bawa ajaran-ajaran nenek moyang mereka dengan mengawinkan ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi Yahudi? Itu dulu. Karena tidak ada konsep Trinitas di dalam konsep nabinya orang Yahudi, tak ada. Termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nanti ketika Katolik berdiri, barulah kemudian ada yang disebut konsep Trinitas itu atau Tritunggal. Dari mana mereka dapatkan? Ya dari ajaran nenek moyang mereka sendiri. Makanya saya katakan, ketika kita berbicara mengenai Theos, Theos itu adalah sembahannya orang Roma sebelum mereka kemudian menerjemahkan kata Elohim ke dalam bahasa Septuaginta.
Itu Bang. Jadi Theos ini bukan Tuhan yang berdiri sendiri. Theos ini adalah sembahan orang Roma Yunani jauh sebelum Katolik didirikan, sebagai induk dari Kristen sebelum terpecah. Jadi jauh sebelum Katolik didirikan, sembahan mereka itu sudah Theos. Dan Theos sembahan mereka ini bukan Elohim. Maksudnya Bang Suma itu kata Theos ini seperti kata Allah dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan dalam bahasa Arab begitu. Seperti kata Allah ini nama, Theos itu nama gitu. Atau gimana? Nah sekarang begini, orang Arab menyembah Allah. Apa yang mereka sembah ketika orang Arab menyembah Allah? Ada literasi. Enggak, kan itu kan nama Tuhannya dalam bahasa Arab orang-orang Islam. Nah itu dia. Maksudnya Bang Suma itu mau ngomong Theos itu gitu, maksudnya cara kerjanya seperti itu. Atau Theos, gimana maksudnya? Begini Bang, Theos itu adalah dewa, sembahan Roma, sembahan Yunani. Ketika sembahan Romawi Yunani ini ada sebagai objek yang dituhankan, yang diibadahi Romawi Yunani, Bani Israel, nabi-nabinya mengajarkan menyembah kepada Elohim. Berarti sembahan Yahudi dan sembahan Romawi itu adalah berbeda. Yang satu menyembah dewa, yang satu menyembah Tuhan. Salah Bang Suma, tadi kan Bang Suma bilang kalau orang Romawi itu nama Tuhannya Zeus atau apalah lain. Ya itu dewa Theos itu kan sembahan gelarnya. mereka itu. Iya berarti kan itu gelarnya. Bisa Ya itu sembahan diterjemahkan mereka, gitu loh, itu sembahan mereka, itu sembahan nenek moyang Iya. mereka. Iya, Sekarang itu gelarnya seperti kata Tuhan begitu misalnya, atau kata dewa gitu, bisa untuk semuanya. Terus namanya, kalau nama kan bisa nama Wisnu, nah itu dewa Wisnu. Iya. Atau iya, kalau nama Tuhan ya Allah misalnya. Sekarang siapa dari murid Yesus yang datang memperkenalkan Roma untuk menyembah kepada Tuhannya Abraham? Itu siapa? Maksudnya kalau siapa, kan penyebarannya sampai ke sana, sampai ke Roma memang, bahkan dulu dimulainya dari sana. Nah, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ke sana? Ya semua loh. Aduh, ini kacau kalau semua. Enak kali kan bicara. Kita di bawah pemerintahan Romawi dulunya. Ya murid Yesus yang saya tanya loh, siapa murid Yesus yang datang mengajarkan ajaran Yesus kepada orang-orang yang tidak bersunat? Itu siapa? Apakah ajaran Yesus ini memang ajaran yang harus disiarkan kepada di luar Yahudi? Iya, kalau di luar Yahudi ya. Mana dalil perintahnya? Mana dalil perintahnya Yesus bahwa dia diutus ajarannya untuk seluruh umat manusia, termasuk non-Yahudi? Mana? Ya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Habis itu setelah selesai kan Yesus memberi perintah baru. Itu perintahnya kapan? Amanat Agung toh. Oh, Amanat Agung itu kapan ditulis? Ya kalau masalah, kok kembali ke masalah penulisan. Kan ya iyalah, kalau Yesus tidak pernah ucapkan tapi Yesus dituduh, itu kan bohong namanya. Lah penuduh masa lebih kuat daripada orang yang kalau begitu tunjukkan aja. Kan begini Bang, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Satu. Dengar dulu Bang, makanya dengar penjelasan juga kan. Itu pengakuan Yesus. Nah sekarang silakan Anda jelaskan di mana Yesus mengakui dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Silakan. Oke, kalau untuk Yesusnya ya jelas dimulai dari Yahudi dulu.
Tetapi tentang untuk siapa Yesus ini, untuk semua orang, bahkan untuk dunia. Kan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Bukan untuk satu orang, bahkan untuk Bang Zuma juga. Yang saya tanya, Saudara Cuplis, kalau Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya, turun. Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pertanyaan saya, ini Yesus bohong atau tidak? Tidak, kan permulaan berarti memang Yesus ini diutus untuk siapa? Permulaan untuk Bani Israel dulu. Ya itu kan karena kalian Kristen sampai kalian ngarang. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Anda percaya enggak itu? Percaya, betul. Ya, ya sudah. Kalau Anda percaya berarti Yesus diutus hanya untuk siapa? Ya, untuk domba, untuk Israel. Untuk Israel. Kok ada tambah permulaannya? Ya, kan beritanya adalah kita, Bang. Kok ada permulaannya? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari siapa? Dari umat mana? Tapi kamu dapat jawab dari Israel. Dari umat Israel. Anda percaya itu? Dengar dulu, dengar juga. Ya, betul. Nah, betul, udah selesai. Jangan ada tambah-tambahin. Orang-orang yang jawab. Tapi ada ayat amanat agung, Bang. Amanat Jadi, agung kan itu siapa yang nulis? Siapa yang nambahin? Ada nggak di manuskrip tertuanya? Bukan kalau Matius 28 itu hanya sampai nomor 15. Enggak toh, kita kan nggak ngomong manuskrip toh, kita kan ngomong yang sudah ada. Topiknya beda tuh, Pak. Nggak bisa. Orang beragama itu pakai akal, bukan pakai doktrin, bukan cuman kita mau ngatur-ngatur seenak perut. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Hanya loh. Tapi kami juga memberi jawab, kamu nggak kasih kesempatan. Gimana loh? Ya, saya tanya sama Saudara John. Menurut Yesus, dia diutus. Dia diutus untuk siapa? Makanya dengar. Kasih kesempatan lah kami mau melakukan jawaban. Ya, silakan. Waktu di Yohanes 4 bilang apa? Keselamatan berawal dari bangsa Yahudi. Waktu Yesus mengutus, dia bilang apa? Berita keselamatan harus dikumandangkan mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke... Itu tidak ada yang salah. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Itu tak ada yang salah. Dengar dulu. Kisah para Rasul 13 ayat 47, dia bilang apa kepada si Paulus? Aku mengutusmu ke luar bangsa. Paulus lagi. Dengar dulu. Allah. Terus siapa Paulus mau lagi. kamu? Aku maunya Yesus, Bahlul. Bukan Paulus. Yesus di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya menurut Elohim Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Yohanes juga di Antioquia. Hei, yang harus dipercaya Yesus atau Paulus? Dengar dulu. Dengar dulu. Pemberitaan Injil. Tidak, iblis mau menyesatkan, tidak make cara itu. Saya tanya dulu samamu. Ini yang mau dipercaya Yesus atau Paulus sih? Yesus kan? Nah, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Di mana domba hilangnya? Hilang itu berarti bukan di Yerusalem. No, sampai di Papua sana. Sampai Sabang sana. Domba hilangnya. Kalau dombanya sampai di ujung bumi, ke situ juga murid Yesus harus mencari domba itu. Bukan mencari kalian emang domba. Dengar dulu, dengar juga. Alamak, kami didengar nggak? Alamak. Yang harus dipercaya ini Yesus. Aduh, mau dengar nggak? Waktu ini Yohanes termasuk Paulus keluar bangsa Israel, dengar dulu, mereka ke sinagoge kepada bangsa-bangsa Israel. Terus dengar dulu,
Nggak ada mereka di luar bangsa, di orang-orang di luar bangsa Israel masuk datang. Tapi Yesus mengutus kepada, aku mengutus kamu kepada bangsa-bangsa Israel, domba-dombaku Israel. Mereka keluar Pak, baik di Antioquia, ke Makedonia, ke Korintus, Filipi, pokoknya mereka semua ke Yahudi. Di sinagoge ini yang kamu salah paham. Ke Roma Terus juga Anda Bani Yakub juga? Dengar dulu. Ke Roma juga mereka juga mencari orang Yahudi. Iya, dengar dulu. Pintar Anda. Dengar dulu. Terus? Kemudian mereka bertobat mengikuti Yesus. Nah, terus? Orang-orang di luar Yahudi masuk mengikuti Yesus. Itu yang kamu nggak tahu. Apaan orang ini? Orang gila. Apaan? Kau gila itu. Kau gila. Ini yang kamu bilang kan tadi. Kau gila itu. Kau tidak waras kau itu. Kenapa kau jadi Kristen kalau begitu? Kalau kau jadi pengikut Yesus, ngapain kau jadi Kristen? Ngapain kau jadi Kristen kalau kau pengikut Yesus? Bang Zuma. Kembali. Kenapa yang ayat amanat agungnya nggak bisa digunakan? Kenapa kira-kira? Ya, kan karena itu adalah penipuan. Itu bukan perkataan Yesus, bro. Itu bukan perkataan Yesus. Itu penambahan orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menjual Yesus ke seluruh manusia di atas muka bumi ini. Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Dari mana? Dari umat Israel. Kalian domba. Bang Suma mengatakan perkataan Yesus benar yang dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu kan di Matius. Sementara di Matius 28 kan juga ada perkataan Yesus juga. Apa kata Yesus di situ? Yang 28? Ya, apa kata Yesus di situ? Kalau Anda mau memaksakan data yang baru disisipkan ini, silakan. Apa kata Yesus di situ? Ya kan di situ dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu Anda katakan itu ucapan Yesus. Iya kan itu di Terus kenapa kalau orang gila juga ini. Kenapa kalau itu adalah ucapan Yesus, Bung? Kenapa tidak tertulis di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus? Kenapa belakangan baru muncul tulisan itu? Kenapa? Maksudnya kenapa? Ya itu kan sudah diakui Bang. Soal tertulis, soal kodeks saja. Dulu sebelum ada kodeks kan nggak ada tulisan-tulisan seperti ini. Mereka Anda cerita sakit. by cerita. Kok Anda sakit. sih? Kalau Yesus tidak pernah mengucapkan itu, baru ditambahi, apakah menjadi benar? Bang Suma tahu dari mana? Coba Anda tampilkan kodeks tertua Anda dari Bible Anda, itu ada nggak? Matius 28 ini data nomor 16, 17, 18 sampai 20, ada nggak? Ya kalau sumbernya saya nggak ngerti soal kodeks. Nah, itu dia makanya jangan ngotot. Sebelum ada kodeks itu pengakuan imannya ya perkataan mereka, cerita mereka. Berarti bertentangan dengan ucapan Yesus yang pertama. Ya, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda memaksakan karangan 28 dari Matius ini di data nomor 19-nya, berarti ucapan Yesus bertentangan dengan ucapan berikutnya. Aku hanya diutus. Berarti Yesus itu pembohong. Kok salah? Mulanya ada di Yahudi. Kok salah pula? Yesus yang mengaku, aku hanya diutus. Dan Yesus itu menjadi raja hanya untuk Bani Yakub. Dalilnya ada dalam kitab saudara. Yesus jadi raja, hanya raja bagi Bani Yakub saja, bukan raja untuk dunia. Bahkan malaikat pun berkata bahwa Tuhan mengutus juru selamat hanya untuk Israel saja. Coba
Coba Anda baca Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hamba pernah mendengar kesaksian Domingus mati Anda 2 kali siapa? dan Anda Bani Yakub. Gini loh Bang, ya enggak lah, maksudnya gini, itu kan menunjukkan ada perkembangan misi. Alamak gitu tuh, jangan bukan Lah kalau misi Yesus hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda, siapa Anda yang menambahkan? Anda siapa? Yesus misinya hanya untuk Bani Israel. Yesus sendiri yang bilang kok. Ah ini. Iya, dimulai keselamatan datang dari bangsa Yahudi, artinya ada permulaan, ada perkembangan. Iya, saya ngerti keselamatan dimulai dari bangsa Yahudi, setelah itu Kristen. Ya. Setelah itu Kristen. Kristen. Iya, setelah itu diberitakan toh. Iya. Kristen gitu. Iyalah. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau pi makan pantat anu sana, pendeta sana. Kau gila juga, turun. Kau turun. Kau gila itu. Kau ndak waras itu. Turun. Kau turun. Kau pi nyembah anak orang. Setelah Yesus Kristen katanya. Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Yesus itu juru selamat. Juru selamat, juru shalom, juru salam, juru Islam. Coba kau baca ya, di dalam kitab yang kau pegang sendiri nih. Di dalam kitabmu tertulis, kemudian di dalam kitab Matius 16:18. Aku Yesus berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Petrus yang punya jemaat pertama setelah Yesus. Pertanyaan saya, jemaat pertama Petrus pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, betul? Apakah jemaat pertama adalah jemaat pemakan babi? Jemaat pertama adalah pemakan babi, pemakan anjing, ibadah minggu, menyembah Yesus, tidak bersunat. Apa betul? Yesus menyerahkan kemudian kepada Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet pengajaran beliau. Pertama-tama jemaat yang didirikan kemudian di atas batu karang, jemaat mula-mula ini apakah makan babi, apakah tidak bersunat? Ini aja dulu. Kalau kalian mengatakan jemaat mula-mula tidak bersunat, jemaat mula-mula adalah pemakan babi, berarti Anda sudah gila. Tetapi kalau Anda mengatakan, ya nggak mungkin lah jemaat Petrus itu pertama kali pemakan babi tidak bersunat, Bang. Pasti mereka mengharamkan babi, pasti mereka itu bersunat. Berarti Anda masih bisa sehat, masih bisa diwaraskan berarti. Nah ini Yesua, kutanya samamu. Oke Bang. Jemaat mula-mula yang diserahkan kepada Petrus, apakah perkumpulan orang bersunat atau perkumpulan orang yang tidak bersunat? Bang, di mana tanda orang Yahudi sekarang ini? Di mana? Mana asal orang Yahudi? Jangan melebar. Jawab dulu, supaya kita tahu nih, Kristen ini menyembah Theos, Theos ini siapa? Jawab dulu. Yesus menyerahkan kemudian jemaatnya kepada Petrus. Petrus diminta untuk mendirikan sebuah jemaat di atas batu karang. Alam maut tidak akan menguasainya. Pertanyaan saya, jemaat mula-mula yang dipimpin oleh Petrus, kumpulan pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, atau justru sebaliknya? Jawab.
bukan hanya babi bang yang tidak boleh dimakan, unta juga tidak boleh dimakan bang. Alamak. Ya, bukan hanya babi dan unta, tapi lagi banyak bang. Oke Dinda, saya pamit dulu sejenak, silakan. Saya ibadah dulu sebentar ya. Iya. Oke. Satu hal Bang Zuma. Ya, gimana Dek? Sebelum api ditemukan, Bang Zuma sudah menyalah duluan. Membara sekali hari ini. Masya Allah. Kesal lihat orang-orang bahlul yang sok pintar gitu loh. Iya, awal tadi itu memang gayanya. Oke Adek ya, adamkan lagi ya. Saya wudhu dulu mau sholat. Siap abangku. Ya, silakan. Ya Putri, dari Sembiring, selamat siang. Baik, terima kasih Putri Sembiring. Mbak Putri, monitor Mbak Putri. Iya, halo. Iya, muridku gimana muridku? Grande. Ini grande ke masjid atau ke gereja? Oh enggak, dia ke got. Bisanya menghina aja. Ayolah, semertabat lah. Kenapa? Grande sudah makan? Bang Zuma kenapa turun? Kenapa? Kalau ketemu yang sama-sama punya pengetahuan terus ke pojok. Charger Gak ada yang turun itu sana di Komal Besar itu, nggak lihat tuh sana yang gede itu. Itu makanya charger kodok Nokia ini dungu. Orang sholat zuhur di Makassar itu waktunya sejam lebih Ya, dari apa-apa. WIB. Tapi tadi loh. Terima Jangan bilang tadi, jangan bilang tadi kalau kau saja tidak berani diskusi. Kecuali dari tadi kau diskusi. Ya, mau diskusi apa? Ayo, one on one yuk. Jangan turunin, jangan mute. Yuk, apa yang Anda pahami dengan ini? Anda tidak paham apa-apa. Asbak Bali, dari tadi kau diladeni, kau tak ada diskusi, tak ada poin. Apa yang mau diladeni? Ayo. Saya layani Anda. Ayo, mau ngomong apa? Ayo. Sejarah gereja. Ayo sejarah apa? kitab suci. Apa Ayo yang Anda ketahui dengan sejarah Tanak? Coba terangkan sejarah Tanak. Biar inspirasi. Silakan, saya dengar sejarah Tanak. Saya dengarkan Anda bicara mengenai terangkan kami mengenai sejarah. Nggak ada tamak di sini, nggak ada tamak di sini. Tanak, ya ada tanak. Nggak ada taman di sini, taman nggak ada. Ya, makanya Anda tidak punya ilmu tanak. Tanak. Grande perasaan kamu nggak ada ilmunya tapi perasaan punya ilmu gitu ya kan? Jadi sebelum ada Bang Zuma, Keluar aja. sebelum ada Bang Zuma dia sok pinter. Ada Bang Zuma melempem turun. Nah dia nyemak di bawah, dia lihatnya Bang Zuma sholat, naik lagi dia nih pura-pura mana. Oh, tadi saya naik diturunin lagi kok. Saya bilang Tanak, Bang Zuma ngerti Tanak. Bang Zuma Perasaan ngerti. tadi kamu coba diladeni lo sama Ustadz Miftah sama Ustadz Arif, tapi Oke. kemana-mana. Oke, sekarang saya jangan di mute. Saya ladenin, jangan di mute. Ayo, sejarah Tanak. Terangkan sejarah Tanak. Harusnya menjelaskan itu adalah kamu, bukan Bingung kan? kami. Bingung Saya kan? enggak, ngapain kami Anda nggak menjelaskan ngerti tentang Tanak, kemudian kitabmu? Kalau seandainya ada yang salah dari yang kamu ungkapkan, baru kami tanggapin. Begitu baru diskusi Grande. Grande Capo ya, Grande Capo. Saya dipanggil Grande Capo. Grande Capo. Tadi saya mau tanya Bang Zuma, di mana tanah Sehatkan Israel? dulu pikiranmu. Ya. Tenangkan pikiran, saya cuma mendengar Anda bicara tidak ngerti apa-apa, celoteh aja terus. Terus si Juma takut keluar si Juma.
Stang BMX. Orang-orang nggak waras. Iya. Saya tanya Jumat tadi di tanah Israel di mana? Tunggu ya, ini Silakan terangkan siapa yang berani. ini satu stang BMX, satu tromol ninja mau memperdebatkan anak Yahudi Israel, sementara kalian saja pencuri. Bahas saja itu Bible. Jangan ke kitab Tanak, itu bukan otoritas kalian yang bahas kitab Quran Tanak. itu pencuri kelas kakap. Quran nabi-nabi Israel mereka ambil. Yang curi lah, Quran yang curi lah nabi-nabi Israel. Kami yang di Udah diam. Banyak omong kalian di sini. kami berdiskusi dengan punya martabat. Jangan di mute. Saya tunggu. Ya udah Gren, tadi jawab aja dulu tadi pertanyaan tadi belum kejawab tadi, keburu lari kamu tuh. Coba Ini gimana pertanyaan- itu Yesus mengajarkan gereja tersebut? Susah itu kalau dijawab. Ini aja yang gampang. Saya jawab, Tuhannya Maria siapa? Saya jawab sejarahnya. Iya. Itu nggak ada apa yang Anda mau ketahui. Tuhannya Maria siapa? Pertanyaan tolol lah, udahlah. Nggak bisa jawab. Itu sampah, itu sampah. Itu pertanyaan Anak simpel. Yahudi pada zaman nabi-nabi di mana? Aku mau tanya. Saya tanya kamu. Anak Israel. Terlalu berat pertanyaan itu masih. Coba yang agak Di mana tanah bangsa orang Yahudi? Udah ya, bye ya. Bicara sama Karena sampah orang sudah ya. Yahudi Bye, pun bye, bye, orang bye, Islam. Bye. Tuhannya Maria Karena siapa? Israel pun orang Islam curi, bukan hanya nabi-nabi. Ya. Yeshua. Karena Tuhannya Maria Israel siapa? saja orang-orang Islam curi, apalagi nabi-nabi Israel. Apa ini? Nggak ada orang hubungannya Islam itu, ini? nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Kalian ngaku-ngaku umat Siriwil, padahal Oke kalian Yesua dari coba luar. satu aja gitu Yesua, kan berarti nabi-nabi sebelumnya menuhankan Yesus gitu. Iya. Ya. Iya. Yesus Sekarang mengatakan, kapan? Iya, sebelum sekarang saya orang lahir, aku sudah ada. Nih dengerin. Jadi, satu saja pertanyaan dengerin memang dulu. Yesus itu adalah Tuhan mereka. Dengerin dulu. Sekarang berarti kan itu kan nabi-nabinya Yesus kan. Sekarang saya satu pertanyaan. Kapan Yesus berfirman Bukan kepada nabi-nabi Musa? Yesus. Iya, kapan Nabi-nabi Yesus berfirman itu kepada Nabi adalah- Musa? Apa? Silakan. Iya, kapan Yesus siapa dulu? berfirman kepada Nabi Musa? Oke, Kepada Bang. nabi yang sebelumnya itu. Aku tanya Bang, siapa dulu? Abraham atau Musa? Nabi Musa? Iya, ya terserah. Siapa mau dulu? Ibrahim Siapa dulu, kayak Bang? mau Musa. Tidak Bang. Saya Kau ingin tanya iya atau tidak? Di mana? Saya tanya Ibrahim kapan atau Musa? Yesus berfirman kepada mereka. Bang, saya tanya, siapa dulu? Ditanya kok. Abraham atau Musa? Coba jawab, kapan Yesus aku kan berfirman tanya kepada dulu. nabi-nabi itu? Coba, silakan. Kan aku mau menjawab. Jadi tanya apa tuh? Jawab dulu. Siapa yang dulu? Abraham atau Musa? Ya. Jadi siapa yang dulu lahir di bumi ini? Silakan jawab Abraham atau dulu. Musa? Silakan jawab. Kan saya yang bertanya duluan. Sekarang ketika iya, kalian kan ini mengakui, aku mau katanya kan menjawab, Bang. tadi bahwasanya kami Ini kan mencuri jawaban aku, nama-nama Bang. nabi Aku tersebut kan. Sekarang Iya. saya nanya satu saja gitu. Kapan Yesus berfirman kepada nabi-nabi yang sebelumnya gitu? Silakan. Oke, ini jawaban saya Bang. Saya tanya dulu. Ini kan jawaban saya. Tapi kalau kamu tidak jawab, macam mana saya mau jawab yang kau tanyakan ini Bang? Oke, siapa dulu? Abraham atau Nabi Musa? Pertanyaannya itu siapa dulu, Adam atau Ya, Yesus? siapa dulu? Bukan Abraham atau Jawab Nabi dulu. Musa? Adam atau Kan Tuhannya Oten? Adam itu bukan nabi. Oke. Dia manusia. Adam Oh, itu bukan atau, nabi. oke. Adam itu bukan Musa nabi. atau Tuhannya Oten? Mana ada Coba, nabi? coba. Begini Bang, kalau ada Begitu nabi ya. pasti ada rakyatnya, ada orang-orangnya. Padahal dulu Adam itu cuma ada manusia itu cuma ada dua. Adam sama apa itu? Adam sama Hawa saja. Narasi makin ketahuan. Tidak, ini bukan narasi.
Kan Sekarang gini sebelum aja lah. Ini halusinasi. Adam Lagi halu dia nih. Adam, kapan mana ada Yesus manusia mendirikan lain? Gereja itu aja dulu. Kapan Yesus mendirikan gereja? Itu aja dulu. Tidak, saya mau menjawab yang dulu. Jangan masih keluar Saya topik lagi. sederhana. Kapan Yesus mendirikan gereja pada saat dia masih di dunia atau masih hidup gitu? Tuhan Yesus itu tidak mendirikan gereja, tapi memberitakan kebenaran. Firman Kalian ajaran dari pengikutnya, Tuhan. Kenapa kalian yang mengimani dia sebagai Orang-orang yang mendirikan dipanggil gereja? Kristen. Karena Yesus saja nggak pernah mendirikan gereja gitu loh. Oke bang, begini bang. Kalau tidak ada gereja, umat-umat Tuhan tuh tidak dapat berkumpul. Gereja itu tempat berkumpul. Tuhan itu Kenapa nggak pakai hamba, gereja bukan saja? umat. Oke bang, supaya gereja ini boleh Raja, gereja Pak, apa garaja? ya Nggak ada gereja gereja ini dapat tempat perkumpulan umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Itu arti gereja. Enggak raja, gereja, sekali-kali gergaji. Pakai inspirasi. Saya bilang kan gereja. Gimana? Coba telepon Rocky Gersang. Oke. Coba sama Rocky Gersang. Sudah paham Bang Raymond? Sudah paham. Kamu mau nanya apa? Oke, pertanyaan saya begini bang. Di mana tanah orang Yahudi? Tanah orang Yahudi itu di mana bang? Sekarang? Atau ya tanah orang Yahudi? Oh, tanah orang Yahudi ya di Yahudi tanahnya. Ya, tempat kediaman. Iya di sana. Ngapain cari di sini? Di mana Ya tanah orang Yahudi? di Bang? Yerusalem lah. Yerusalem. Cari di sini. Kenapa orang-orang Arab itu ataupun orang-orang Islam merebut tanah itu ke tanah orang Yahudi? Enggak, ini tanah. Kami nggak tahu Kenapa itu tanah orang-orang kap Arab itu. itu merebut tanah orang Yahudi? Di mana? Yang Arab sekarang ini merebut tanah terjadi, Yahudi. Yang di mana? Orang Palestina itu mau plastik. Iya, siapa lagi orang Oke. plastik? Orang Palestina itu mau Iya, siapa orang Palestina yang itu dibilang adalah orang plastik? orang-orang Arab bang. Iya, Mereka siapa adalah orang orang-orang Arab plastik? yang mengambil tanah Israel sehingga terjadi perang. Tapi umat Yahudi ini tidak mau tanah mereka diambil karena itu tempat Raja Daud dan para nabi-nabi. Itu adalah tanda perjanjian Tuhan dan Abraham. Oh iya. Ya sudah. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh Yahudi? Abang sudah mengakui tanah Yahudi. Iya. Ambil sana, ambil semua. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh orang Yahudi? Silakan. Karena saat Yesus di dunia Saya nggak masa nanya itu Yesus. juga diludahi. Saya nggak nanya Yesus. Saya tanya Yesus orang juga Kristen. diludahi Kenapa orang Kristen orang-orang diludahi Yahudi oleh orang pada Yahudi? masa itu bang. Jamak 2000 Saya tahun nggak yang nanya lalu dia Yahudi. datang ke dunia Yesus. Saya nggak nanya ini. Dia Yesus. juga diludahi Orang Bang. Kristen ini. Kami kan Kenapa orang Kristen ini pengikut diludahi Yesus. orang Yahudi? Kenapa? Pasti termasuk orang-orang Yahudi yang Saya tidak nggak percaya Yesus nanya itu Tuhan. Yesus. Mereka juga meludahi orang Kristen. Yesus kan orang Karena Yahudi. Kristen kan dari ajaran Yesus. Orang-orang Kristen ini dari Yesus. Yesus mengajari Kristen. Pertanyaan itu, saya simpel. orang-orang Yahudi Kamu yang tadi meludahi bertanya Yesus pada saat tanah. itu, Ya ambil aja. Ambil semua. Pertanyaan saya, kenapa Kristen diludahi oleh orang Yahudi itu aja? Nah, sudah terjawab 2000 tahun yang lalu, Bang. Orang-orang Yahudi kejadiannya baru kemarin. meludahi Tuhan Yesus pada saat Kemarin kejadian ditangkap, orang Kristen lagi ibadah diludahi. Kemarin. Bukan 2000 tahun yang lalu. Gimana sih orang ini? Ada di itu pertanyaannya. Alkitab juga ada tertulis Bang. Saya Jika mereka nggak membenci bahas kamu, Alkitab. mereka sudah dulu membenci Saya aku. bertanya, Jadi itu kenapa sudah orang terjadi, Kristen Bang. diludahi Saat sekarang oleh ini. orang Yahudi? Apakah orang Yesus Kristen bilang, ini jarang jika dengarkan kamu dulu. dibenci oleh Apakah ini dunia, orang Kristen ini jarang ketahuilah mandi? bahwa aku lebih dulu aku lebih dahulu Ya, lebih dulu apa lagi? musuhi. Yesus mengatakan begitu. Saya nggak nanya Yesus. Gimana sih orang ini?
Saya Iya kan, bertanya. kami kan Saya umat bertanya Yesus, begini Pak, pertanyaannya umat Tuhan pahami Yesus. pertanyaannya. Jadi, apa yang Kenapa orang orang-orang Kristen Yahudi perbuat dinudai pada oleh Yesus orang pada Yahudi? zaman itu, mereka lakukan saat ini. Tapi Paroki, sekarang ini pasienmu ini tidak dari semua mana orang sih? Yahudi yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saya nggak nanya. Sudah banyak orang Yahudi percaya Yesus itu adalah Tuhan Mesias mereka. Saya nggak nanya Yesus. Saya tanya samamu, kenapa orang Yahudi meludahi? Hobi sekali mereka meludahi Kristen. Kenapa? Kan mereka Apakah kamu ini membenci kurang mandi? Yesua, Atau kamu membenci ini umatnya. kagak pernah cebok? Itu. Bang, saya sudah Sehingga menjawab. dia- Bang. mereka ini Mereka meludah. membenci umat Kristen. Mereka membenci Yesua. Sebab itu mereka membunuh Yesua. Bukan, Sudah ya? saya enggak Sudah nanya terjawab ya? Yesus. Orang-orang saya Yahudi enggak itu nanya membunuh Yesus. Yesua, sehingga saat ini orang-orang Yahudi membenci umat Kristen. Sebab mereka adalah pengikut Yesua. Begitu Bang. Anda bukan pengikut Yesus, Anda pengikut Paulus. Kemana sih? Kamu yang mengatakan. Saya tanya samamu. Kamu yang diam dulu mengatakan. kau. Ya, saya tanya samamu. Diam dulu ya. Saya tanya samamu. Bapak itu Tuhan atau bukan? Hei, Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak Yesua mengatakan, aku dan Bapak adalah satu. Artinya, Saya nggak nanya Yesus. di dalam tubuh Saya Tuhan tanya Yesus itu sama ada kamu, Bapak firman, itu ada Tuhan roh atau Tuhan, bukan? ada roh Bapak di dalam tubuhnya. Jadi mereka bersama-sama melakukan pekerjaan yang ada di bumi ini. Mana kita Yesus bilang, lapar pula ini. Berhadapan dengan sengklek lagi. Oke Bang. Saya tanya samamu, Kesaksian Bapak hidup lah, itu Bang. Tuhan atau Saya bukan? mengatakan, Bang, kamu pernah Apa lagi? mendengar kesaksian Dominus? Saya nggak nanya kesaksian Yesus. Saya Bukan tanya Yesua. samamu, Bapak itu Tuhan atau bukan? Yesua. Dominus yang ada di Indonesia. Atau begini aja Dia Pak. mati dua kali karena Pak. lehernya Iya, terputus oleh mati orang-orang dua Islam. kali lagi. Ya, orang Pak Yesua, dengarkan mustahil Bang, orang dengarkan. Iya, mustahil Pak. Ya, dengarkan dulu ya. Mustahil Bapak ini orang sudah itu berapa boleh hidup lama kalau lehernya mengalami gangguan putus. jiwa? Pak. Ditanya apa Sehingga jawabnya apa? tulang-tulangnya putus, Pak. Mustahil orang itu akan hidup. Oke? Mustahil orang itu Ya sudah. hidup. Ah, Jika perlu tulang leher dan lehernya kalau mau putus, bicara Pak. dengan orang ini kita perlu Jadi kopi miring itu ini. semua ini karena Pak. dia melihat rohnya Apa kau ini, pergi ke Bapak? surga dan yang ditemukannya malaikat dan Yesua, bukan Muhammad Pak, Oh, bukan Allah, bukan Iya, nggak Allah, apa-apa, nggak tapi apa-apa. Yesua yang Iya, berjumpa. nggak, Karena iya. dia Saya berkuasa di bertanya, surga. dengarkan pertanyaan saya. Bapak itu Tuhan atau bukan? Aku dan Bapak adalah satu. Ya Tuhan. Saya nggak nanya aku dan Bapak adalah satu. Bapak itu Tuhan Ya, atau itu- bukan? Itu jawabannya. Aku dan Bapak adalah satu. Yesua mengatakan. Siapakah Bapak itu? Aku Nah, dan Yesua. Bapak adalah satu. Siapakah Bapak itu? Ya, Itu Yesus adalah satu, Yesua. Yesus satu. Siapa? Cepatlah kau sedikit ya. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Siapakah orangnya ini? Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Ternyata Paulus bapaknya. Jadi Paulus ini Tuhan juga, Tante. Ya, paham? Belum paham? Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Ini nih tak kejar-kejar si Edis Kuculuk ini, belum hadir dia. Ya di sini 1 Korintus 8 nomor 6 ini dalil Pak. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa. Itu. Dan kedua, nah, seorang yang telah ditentukan oleh Theos dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Theos. Dengan perantaran dia, siapakah dia ini? Yesus. Jadi Yesus ini diberikan ya mujizat oleh Theos. Theos ini diberikan oleh Paulus. Oleh Pauluslah Theos ini mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa.
Kisah para tuyul, kisah para rasul 19 nomor 11. Mau dibantah lagi? Ini Pak dalil, ini Paulus lah Tuhanmu, ya, paham? Kantong itu Paulus itu. Saya kejar di sini. Nah, kantong itu. Atau saya tambahkan dalil karena saya ini Pak orangnya kritik, ya Pak ya. Saya mencari Lukas 2 nomor 11. Di sini di Lukas sebelum ada gurunda ya. Kesempatan emas ini sebelum ada gurunda ini. Ya, di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, saya cari siapa sih yang melahirkan Tuhan? Nah, coba saya buka ya. Siapa sih sosok yang melahirkan Tuhan di kota Daud ya? Apakah Maria? Kalau Maria kagak mungkin lah, ya. Mari kita buka pertemuan Maria dengan malaikat. Dalam Lukas 1 nomor 31 kata malaikat, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Yesus ini ketika dia lahir, ya kan? Kristus itu kan orang yang diurapi, kan belum diurapi dia, tidak pantas dikatakan Kristus. Nah, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak ini, anak laki-laki. Nah, yang lahir di kota Daud ini Tuhan malahan. Nah, ternyata yang melahirkan menurut pengamatan saya, hasil penelitian saya selama 70 tahun ke depan ya. Di Galatia 4:19, jangan ketawa Pak ya. Yang ketawa diturunkan ya. Di Galatia 4:19, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Jadi ternyata yang melahirkan di kota Daud ini ya bisa jadi Paulus. Selamat datang di kebetulan Gurunda. Selamat ulang tahun Bang Zuma. Assalamualaikum. Ya lanjut. Bang Zuma ulang tahun lagi ya? Perasaan kemarin ulang tahun lagi deh kemarin. Oh itu yang kemarin ulang tahun itu ya kalau nggak salah sih Bang Arif. Oh, Ustaz Arif. Yesua tuh aku takutnya dia langsung step ini kencang-kencang. Yesua monitor. Dulu ya biar ada yang gantian naik. Oh iya Dewi. Syukron. Iya. Teman-teman yang di bawah gas tap ya sekencang-kencangnya dan share. Mau turun oke Dewi. Ada silakan Bang Arif ya. Selamat ulang tahun Bang Arif ya. Teman-temannya, mari kita doakan guru kita. Untung saya perhatian sama guru-guru kita ini ya. Selamat ulang tahun Bang Arif, panjang umur ya. Lanjut, saya mau makan. Waduh, kok tahu kalau saya ulang tahun di bulan ini, Bang Dalbu ini tahu dari mana ya? Ya Yesua, silakan dibuka mic-nya Yesua. Baik, Yesua sedang berobat jalan ya. Kita rolling dulu. Nah, ada slot kosong ya. Mungkin bisa dinaikkan si Rocky Gersang, Ahi.
Beliau terlalu bahaya Ustadz dipanggil Ustadz, dan kebetulan beliau menginfokan sedang sakit tenggorokan, sedang radang tenggorokan untuk Rocky Krisna. Assalamualaikum, saya Muslim, enggak apa-apa? Waalaikumsalam, iya nggak apa-apa, gimana? Oke, untuk orang Kristen aja di sini. Iya, kita kasih slot. Saya mau untuk minta bagi ilmu dong. Oh, kebetulan ada Bang Dalwo, dia ada ilmu kanuragan, ada ilmu kebal, ada ilmu apa? Pilih aja nanti. Ya, ilmu tentang agama lah, bukan tenaga dalam. Oh iya, itu nanti boleh ditanyakan. Karena pun kita di sini semua juga sama-sama belajar sih, saudara. Gitu. Ya. Tapi sebelumnya saya minta pendalaman dulu mungkin ini supaya jadi pegangan saya di. Soalnya kan tadi pagi nih, mohon maaf sebelumnya saya curhat dulu nih. Tadi pagi kan saya masuk ke roomnya siapa ya tadi? Ya Christian kan ya. Karena saya di sana tuh saya bahas permasalahan Tuhan itu. Jadi si Pak Bom bilang Tuhan itu bukan Allah. Maksudnya bagaimana ini? Oh ya bukan. Kalau Tuhannya Pak Bom memang bukan Allah. Jadi penjelasannya begini. Penjelasannya Ya begini Bang. Pemahaman saya begini nih. Tuhan umat Kristen itu bukan Allah, tapi Yahweh dan Yeshua. Yeshua HaMashiach. Iya. Bukan Allah. Itu nama Tuhannya ya. Itu Theos itu nama Tuhannya maksudnya. Theos itu bukan nama Tuhan Bang. Ya terus yang kan nama Tuhan umat Nasrani itu adalah Yahweh dan Yeshua. Tuhan ini adalah pencipta, artinya digelar dia, artinya Tuhan itu dia gelar bahasa mereka itu. Saya bilang sama saya kan gini, saya bilang sama mereka, tapi mereka tuh mengeyel juga sih penjelasannya. Kalau Allah itu adalah nama Tuhan saya bilang sama kan. Tapi kok bisa bilang beda itu loh, maksud saya bagaimana ya? Kira-kira bisa ada yang mengerti di sini? Oke Bang, begini Bang. Nama Tuhan umat Nasrani. Dia bertanya dengan sama Islam Yesua, bukan sama pagan. Ya, saya sama nanya sama Islam ini. Soalnya pengertiannya kan waktu saya menyaksikan debatnya siapa Nandar sama siapa ya kalau nggak salah. Kayaknya kayak sama Mikana waktu itu masalah generic name sama apa name itu. Supername. Ya gini aja Pak. Supername itu. Nah jadi Allah pemahaman itu, saya begini. Bang, bukan nama, bukan gelar Pak. Itu adalah nama umat Tuhan. Apa tuh? Itu adalah nama Tuhan umat Islam. Allah itu bukan gelar. Iya. Nah, jadi orang-orang Kristen tidak boleh menyebut Allah sebenarnya. Nama Tuhan kita harus perkenalkan. Dia adalah Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Ya, kalau Allah itu bukan nama Tuhannya. Kita harus membedakan Tuhan kita sama Tuhan umat Islam. Karena kita memang beda, Tuhan kita beda. Itulah Bang, banyak pemahaman Kristen itu berbeda Pak. Itulah, kita harus kembali ke Israel. Sebab semua itu ada di Israel Pak. Itu kita jangan belajar cuma ada di satu bahasa, tapi kita harus kembali ke Israel. Belajar dari sana. Kan Pak? Supaya kita nggak tahu apa kebenarannya. Sebab Alkitab sekarang ini banyak yang tersalah terjemahan. Bible. Jadi memang orang Islam ini Tuhan dia lain Pak. Enggak, sebutnya itu Bible, jangan Alkitab, Bible. Bible. Tidak, bahasa Indonesia kan Alkitab. Dia hidup lagi dia ya. Alkitab itu bahasa Indonesia. Lu udah sadar tadi tuh, nama Allah itu adalah nama sesembahan umat Muslim. Tapi lu pakai nama Alkitab, sama aja. Jadi begini Bang. Begini Bang. Israel pasti menang melawan musuh-musuhnya karena Tuhan Israel dan Islam itu beda. Di mana itu menang-menang? Bagaimana banyak pun musuh Israel pasti kalah karena Tuhan akan menyertai Israel.
Yahweh itu akan menyertai Israel. Allah itu menyertai Islam. Jadi pasti Israel akan menang karena Tuhan Israel adalah Tuhan yang benar. Kamu kayak caleg aja, banyak janjinya. Ya begini bang, memang itu fakta. Itu adalah fakta. Misalnya orang Tuhan ini nggak kita- mau mendengar. Tuhan Islam dan Tuhan Israel Ya, fakta. dan Nasrani itu beda. Tuhan Israel dan Apa tuh, Nasrani Bang, itu beda? sama. Israel dan Nasrani itu sebenarnya sama. Cuma Tuhanmu orang kau Islam yang siapa? beda. Ya, Tuhanmu kau siapa? Ya Yahweh. Ya, Tuhan umat kau siapa? Nasrani itu adalah Yahweh dan Yesus. Yahweh. Yesus, Yahweh. Ya, tunggu dulu. Yahweh itu Aku Yesus dan atau Bapak bukan? adalah satu. Ya, Lalu Allah itu Yesua. siapa yang disebut itu Allah itu Oke, tunggu dulu, Allah itu adalah tunggu dulu. nama Tuhan Tunggu umat dulu ya, Islam. sabar. Jadi Yesus. Israel itu pasti Oke, mana? Yesus. Tidak, Allah saya pasti nggak kalah. nanya itu. Tuhan yang, Yahweh Tuhan itu yang tidak adalah Yesus itu mempunyai sendiri. kuasa, pasti kalah. Tuhan yang Oke, tidak mempunyai termasuk kuasa Yesus. pasti kalah. Kamu akan Iya, termasuk melihat- Yesus. Kan Tuhan dia. Kamu akan Kamu Tuhan kan melihatnya. dia kan? Iya. Iya, dan kamu Bapak kan adalah Tuhan satu. kan Yesus. Iya. Yang membunuh dan Yesus Bapak adalah siapa? satu. Iya, Ya, ya, aku dan sama Romawi. bapaknya dibunuh. Romawi yang membunuh Saya Yesus. tanya yang membunuh Yesus siapa? Romawi. Siapa yang membunuh? Romawi. Romawi. Siapa yang lebih kuat? Yang dibunuh atau yang membunuh? Romawi. Anda katanya tadi tidak pernah kalah. Begini, Pak. Buktinya Tuhanmu dibunuh oleh Romawi. Mana mayat Yesus, Pak? Mana mayat Tuhan kami? Selesai sudah. Apa Kamu- lagi kamu mau sudah dibela? melihat, Pak, Selesai mayatnya? sudah. Apa Tidak, kamu apa lagi? Tuhan umat Selesai. Kristen itu lebih berkuasa Apa yang kepada dia mau umat menangkan? Islam Tuhan yang diajar oleh Tuhanmu Muhammad. aja dibunuh, Buktinya apalagi Tuhan jemaatnya. Yesus ada di sorga sekarang. Selesai sudah, Pak. Yang menjemput umatnya di akhir zaman. Iya, mau Setiap- di mana setiap orang yang- intinya kan dia dibunuh. Setiap orang yang kembali kepada Tuhan itu akan berjumpa dengan Selesai Tuhan. sudah, Pak. Finish. Ya selesai. Begini, Pak. Ya selesai. Seperti Mau kuasa kesaksian apapun Dominus. dia, intinya Hanya melalui Pak, nama kalau Tuhan sudah Yesus, dibunuh selesai. kita dapat Ibarat diselamatkan. dengarkan coba ya. Nama lain kita. Saya berikan analogika yang sederhana, Pak. Dengarkan, Pak ya. Seorang pemimpin ya negara, pejabat negara ini. Saya ambil bahasa Masako. Ya, pejabat negara ketika dia sudah korupsi sudah tidak dipercaya lagi, Pak. Apapun narasinya sudah tidak dipercaya lagi. Begitupun Tuhan. Ya, Kalau sudah dibunuh ngomong nanti apapun saat kamu dipanggil kamu akan keunggulannya mengetahuinya. kagak percaya lagi. Bahkan dia takut, Pak. saat kamu Takut dipanggil, turun kamu kedua akan kalinya. mengetahuinya. Apa alasannya takut? Takut dibunuh lagi. Ibrani 10 nomor 12. Selesai sudah. Tuhan Yesus datang ke dunia Apalagi ini yang kamu kedua kali, bangga-banggakan? bukan lagi sebagai manusia biasa, Pak.